Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Di kota Wastelen, tidak ada yang secepat saya kecuali Dewa Median. Yulei membalikkan telapak tangannya, dan pisau panjang yang berkedip-kedip muncul di tangannya. Mengapa kamu melarikan diri? Li Fuchen maju selangkah, tepat pada waktunya, aku juga ingin mempelajari keterampilan sihirmu tebasan. Dewa Petir, Yulei tampak serius. Saat dia bangun, kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan diam-diam berkumpul. Sejak dia menciptakan keterampilan ilahi tebasan Dewa Petir, dia telah melakukan 36 duel dan menang 36 kali. 35 di antaranya membasmi lawan secara langsung, termasuk dewa tingkat rendah yang menciptakan keterampilan ilahi. Tidak ada yang mewah dari tebasan Dewa Petirnya, hanya satu kata yang cepat. Itu sangat cepat sehingga musuh mati sebelum dia sempat bereaksi. Saya yakin kali ini tidak terkecuali. Hati-hati, Fei Erzhao tampak gugup. Nama pohon bayangan manusia, ketenaran Yulei terlalu besar. Di antara dewa-dewa yang lebih rendah di kota Wastelen, Yulei setidaknya bisa menduduki peringkat 3 besar. Meskipun Li Fuchen juga sangat kuat, dan dia bahkan menciptakan keterampilan sihir jurus pedang belum lama ini, bagaimanapun juga, waktunya masih singkat, dan sulit untuk dibandingkan dengan dewa veteran tingkat rendah seperti Yulei yang telah menciptakannya, keterampilan sihir untuk waktu yang lama. Zhao Fei'er hanya bisa berharap Li Fuchen punya kartu truf lainnya. Jangan khawatir, Li Fuchen tersenyum ringan dan tampak tenang. Hanya bercanda, pihak lain hanyalah dewa yang lebih rendah. Bahkan jika Li Fuchen berdiri dan tidak melawan, pihak lain bahkan tidak akan berpikir untuk menyakitinya sedikitpun. Tebasan Dewa Petir, sosok Yulei menghilang, digantikan oleh cahaya guntur dan kilat yang menyilaukan. Kecepatan awal cahaya pedang guntur dan kilat sudah sangat cepat. Seiring kemajuannya, kecepatannya masih meningkat dan kekuatannya juga meningkat. Tentu saja, hanya Li Fuchen yang dapat menangkap perubahan yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat, sementara Zhao Fei'er di samping tidak dapat bereaksi sama sekali. Ini benar-benar keterampilan ajaib. Li Fuchen diam-diam memujinya. Seperti kata pepatah, satu gerakan bisa dimakan di seluruh dunia. Hanya satu kata cepat dari tebasan Dewa Petir Yulei sudah cukup untuk membuat banyak orang tidak bisa menghentikannya. Serangannya adalah, Anda akan dibasmi sebelum dapat digunakan. Sayangnya, Yulei bertemu Li Fuchen. Lautan pedang tak berujung. Tanpa mencabut pedangnya, Li Fuchen mengaktifkan sebagian dari kekuatan sucinya dan melepaskan kekuatan lautan pedang. Klik, klik, klik. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke seluruh hutan belantara, dan tekanan pedang yang mengerikan turun seketika, memenuhi area sekitarnya. Dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa tebasan Dewa Petir Yulei semakin lambat, setidaknya 100 kali lebih lambat dalam waktu yang diperlukan untuk memunculkan sebuah pemikiran. Apa yang terjadi? Kilatan kepanikan muncul di hati Yulei. Kekuatan pedang lawan benar-benar membekukan kemampuan sihirnya sendiri. Itu lapangannya. Tiba-tiba, Yulei mengerti. Apa yang dikeluarkan pihak lain adalah keterampilan magis di lapangan. Keterampilan sihir domain dikenal sebagai keterampilan sihir di antara keterampilan sihir. Saat menghadapi musuh dengan keterampilan sihir domain, yang terbaik adalah tidak bertarung dengannya dan lari sejauh mungkin. Jika tidak, begitu dia mendekat, Anda bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Ketika cahaya guntur dan pedang petir masih berjarak 3 kaki dari Li Fuchen, Yulei tidak bisa lagi bergerak maju, dan seluruh tubuhnya membeku di udara. Kedua jari telunjuk tangan kanannya terangkat bersamaan, dan Li Fuchen mengulurkan jari pedangnya. Puff! Ada lubang kecil di tubuh Yulei. Saat kekuatan pedang menghilang dan tanpa pengaruh kekuatan eksternal, cahaya pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Yulei, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi manusia ringan dan hancur. Apa? Zhao Fei'er tidak bangun sampai saat ini. Lalu saya melihat pemandangan yang menakjubkan. Yulei, terbasmi. Fei'er Zhao merasa luar biasa saat memikirkannya. Lucu rasanya aku masih mengkhawatirkan orang lain. Di kota Wastelen, kecuali Dewa Tengah, tidak ada yang boleh menjadi lawan Li Fuchen. Kekuatan Yulei ini cukup bagus, tapi sayang sekali dia bertemu denganku. Li Fuchen dengan santai menyingkirkan cincin luar angkasa Yulei. Zhao Fei'er tersenyum pahit dan berkata, kamu terlalu kuat, Li Fuchen, seberapa jauh kekuatanmu telah tercapai. Bagaimana kalau menghadapi Dewa Tengah? Keingintahuan di hatinya menjadi semakin kuat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Li Fuchen berkata, saya tidak tahu seberapa kuat Dewa Median, tapi saya masih memiliki keyakinan terhadap Dewa Median pada umumnya. Li Fuchen tidak cukup sombong untuk tidak menganggap serius Dewa Median. Dari segi alam, dia tidak akan lebih baik dari Dewa Tengah.
Dalam hal indeks kekuatan suci, kekuatan pedangnya hanya lebih dari 1000, dan dia termasuk jenis dewa tingkat menengah yang baru saja dipromosikan. Dalam hal keterampilan ilahi, dengan hanya satu keterampilan ilahi, dia masih sedikit lemah. Ada kemungkinan bagi dewa tingkat menengah untuk mempelajari keterampilan ilahi tingkat menengah. Jian Haiwuya dapat menahan tebasan dewa petir, tetapi mungkin juga tidak mampu menahan keterampilan ilahi tingkat menengah. Satu-satunya kekuatannya mungkin adalah tubuh penghancur dewa. Hanya dengan tubuh kehancuran ilahi dia dapat melawan dewa tengah. Bisakah itu sebanding dengan dewa median pada umumnya? Zhao Feier menghirup udara. Dia tidak tahu apakah Li Fuchen benar-benar bisa bersaing dengan rata-rata dewa tingkat menengah. 3 hari kemudian, dewa tingkat rendah lainnya yang menciptakan keterampilan sihirnya sendiri menyusulnya. Nama orang ini adalah Guimu. Dia telah menciptakan teknik pupilnya sendiri, mata hantu terbakar. Kekuatannya tidak kalah dengan Yulei. Dibandingkan dengan terakhir kali aku memperkenalkan Yulei, sikap Zhao Fei jauh lebih santai kali ini. Guimu mengerutkan kening, kenapa dia merasa ada yang tidak beres dengan suasananya. Bakar, Guimu tidak berpikir terlalu banyak, dan mata hantu terbakar langsung aktif, dan matanya menyala dengan api hijau. Di sekitar Li Fuchen, api hijau muncul dari udara tipis, tetapi setiap kali api muncul, mereka meledak menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mustahil untuk mendekati Li Fuchen. Mustahil, mata hantuku yang terbakar tidak bisa menyalakan kekuatan sucinya. Guimu tampak terkejut. Di masa lalu, bahkan jika dia bertemu lawan dengan kekuatan yang sebanding, mata hantunya yang terbakar hampir tidak bisa menyalakan kekuatan suci lawannya. Kematian, lebih banyak kekuatan suci mengalir ke matanya, dan 2 berkas api hijau meledak ke arah Li Fuchen. Dentur, pilar api hijau bukanlah khayalan atau nyata. Kemanapun ia melewatinya, api di seluruh langit muncul dari udara tipis, membakar hutan belantara sepenuhnya. Faye Zhao sudah jauh, tapi dia masih merasakan kekuatan suci di tubuhnya gelisah dan berapi-api. Jejak api muncul dari udara tipis. Lihat, mata yang menghadap ke medan perang mengeluarkan asap hijau, seolah-olah terbakar oleh asap. Mata hantu terbakar yang mengerikan. Zhao Feier ketakutan dan mundur dengan gila. Dia hanya terpengaruh sedikit, dan itu sudah terlalu berat baginya. Sulit membayangkan bagaimana rasanya menghadapi mata hantu Guimu yang membara. Saat mundur, Zhao Feier memandang Li Fuchen. Dalam jarak 3 kaki dari Li Fuchen, tampaknya ada alam absolut. Tidak peduli seberapa mendominasi atau luar biasa mata hantu yang terbakar dari kayu hantu itu, mereka tidak dapat menyerang alam absolut ini. Mata hantu yang terbakar mengacaukan batas antara kekuatan ilahi dan penglihatan. Penglihatan adalah kekuatan ilahi, dan kekuatan ilahi adalah penglihatan. Sayangnya, itu masih tidak dapat menembus lautan pedangku yang tak ada habisnya. Dari mulut Zhao Feier, Li Fuchen tahu bahwa keterampilan magis domain adalah yang terkuat, salah satu keterampilan magis terhebat. Setidaknya tingkat keterampilan magis yang sama, tidak dapat mengalahkan keterampilan magis domain. Ayo pergi. Melihat mata hantu yang terbakar itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Li Fuchen, Guimu membuat keputusan cepat dan mundur dengan kasar. Li Fuchen menyeringai, dan kekuatan pedangnya tiba-tiba mengembang, membekukan sosok Guimu yang mundur. Engah, tanpa ketegangan apapun, Guimu langsung mengikuti jejak Yulei. Tidak lebih dari 10 dewa tingkat rendah di kota Wastelen yang dapat menciptakan keterampilan sihir. Hanya dalam beberapa hari, 2 di antaranya telah mati di tanganmu. Melihat mayat Guimu hilang, Zhao Feier berkata dengan emosi. Li Fuchen berkata hal yang paling diperlukan di alam dewa adalah kejeniusan. Jika 2 orang mati, yang baru akan muncul. Itu benar, Zhao Feier mengangguk. Alam dewa sangat besar, perlu disebutkan bahwa di luar, di antara dewa-dewa rendahan yang dapat menciptakan keterampilan magis, siapa yang peduli dengan kehidupan Yulei dan Guimu. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Tujuan Zhao Feier adalah mencari tempat untuk mundur sebentar, sementara Li Fuchen sedikit tanpa tujuan. Baginya, dia bisa membuat dan mempelajari keterampilan sihir di mana saja. Pada malam hari kelima setelah kematian Guimu, seberkas api datang dari langit, seperti meteor dari langit. Jika tebakanku benar, lawannya adalah Qian, dewa nomor 1 di kota Wastelen. Ekspresi Zhao Feier sedikit serius. Qian berbeda dengan Yulei dan Guimu. Yulei dan Guimu memiliki serangan yang kuat, sedangkan Qian memiliki tubuh dewa yang kuat. Keterampilan magis lawan adalah keterampilan ilahi dari tubuh ilahi, yang disebut tubuh dewa api abadi. Anda tidak dapat membasmi lawan tanpa merusak tubuh dewanya, tetapi lawan dapat mencoba membasmi Anda ribuan kali. Bum bum bum, pertempurannya sangat sengit.
Qian ini jelas seorang maniak petarung. Ketika dia melihat Li Fuchen, dia langsung menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah ini keterampilan tubuh dewa? Li Fuchen melihat tubuh dewa lawan. Lawan yang menggunakan tubuh dewa api abadi itu seperti magma emas yang terkondensasi menjadi satu. Aku hanya menusuknya dengan jari pedangku, yang hanya membuat tubuh dewa lawan sedikit lebih tipis. Li Fuchen tahu bahwa kecuali dia 10 kali lebih kuat dari Qian, dia tidak akan bisa membasminya. Dengan kata lain, jika Li Fuchen tidak meningkatkan kekuatannya, tidak ada yang bisa dilakukan Li Fuchen melawan lawannya. Selamat bersenang-senang, datang lagi. Meskipun dia dihancurkan oleh Li Fuchen, Qian menjadi semakin gila. Mungkin dia tahu bahwa dengan tubuh vulkan abadi, dia tidak bisa dibasmi, jadi dia bertindak tidak bermoral. Kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu. Li Fuchen mencibir, dan kekuatan sucinya mulai melonjak. 450, 550, 650, 750. Dalam sekejap, indeks kekuatan ilahi Li Fuchen melonjak ratusan. Anda harus tahu bahwa setiap kali indeks kekuatan ilahi berlipat ganda, itu tidak sesederhana menggandakan intensitas kekuatan ilahi, tetapi beberapa kali atau 10 kali lipat. Mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan kali ini. Li Fuchen mengeluarkan pedang Tianyuan dan menusuk tubuh dewa lawan dengan satu pedang. Puff puff puff. Itu seperti suara gelembung yang meledak, dan tubuh api abadi Qian dengan cepat meredup. Engah. Saat Li Fuchen menembakkan pedang keduanya, Qian bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan berubah menjadi bola api dan menghilang, dan dia tidak bisa mati lagi. Sejauh ini, 3 dewa tingkat rendah terkuat yang mengejar Li Fuchen semuanya telah mati di tangan Li Fuchen. Jika berita menyebar, itu akan cukup untuk mengejutkan seluruh kota Wastelen. Mengubah laut pedang tak berujung menjadi keterampilan magis. Selanjutnya, Li Fuchen mulai mencoba mengubah 10.000 pedang kembali ke klan menjadi keterampilan magis. Kapan keempat teknik pedang Yuanji diubah menjadi keterampilan magis? Dalam hal metode pertarungan, Li Fuchen tidak akan takut pada siapapun. Dibandingkan dengan Jian Hewuya, kekuatan serangan Wanjian Guizhong lebih kuat dan ekstrim. Menurut ide Li Fuchen, jika jurus ini diubah menjadi keterampilan magis, kekuatannya akan sangat luar biasa sebagai keterampilan magis tingkat menengah, tidak terlalu jauh. Di lembah yang sepi dan terpencil, kekuatan agung dan kuat tiba-tiba turun, dan saat berikutnya, lembah dipenuhi dengan cahaya pedang, energi pedang ada di mana-mana, dan sinar energi pedang yang menyilaukan melonjak ke langit, hampir merobek awan. Menciptakan keterampilan magis lain, Zhao Feier hampir mati rasa. Hanya beberapa hari kemudian, Li Fuchen benar-benar menciptakan keterampilan magis kedua. Kapan keterampilan magis menjadi begitu mudah untuk diciptakan? Atau apakah Li Fuchen adalah pendekar pedang legendaris yang jarang terlihat dalam sejuta tahun? Sambil menggelengkan kepalanya, Fei Zhao terus mundur. Dia tidak punya ide untuk menciptakan keterampilan sihirnya sendiri. Baginya, itu akan menjadi kesuksesan terbesar jika suatu hari dia bisa menerobos menjadi dewa tingkat menengah. Sekte pengembalian 10.000 pedang juga telah berubah menjadi keterampilan magis. Jauh di dalam lembah, kekuatan ganas pada Li Fuchen menghilang, dan senyuman muncul di wajahnya. Dibandingkan dengan Jian Hewuya, kekuatan Wanjian Guizhong jauh lebih kuat. Setelah skill magis ini dilepaskan, itu mewakili serangan pamungkas. Jian Hewuya dan Wanjian Guizhong, satu pertahanan dan satu serangan, masing-masing mewakili dua ekstrim, tetapi dibandingkan dengan gerakan ketiga Jian Qi Guiyuan, mereka sedikit lebih buruk. Sebaik Jian Hewuya, dalam hal serangan murni, tidak akan melebihi Wanjian Guizhong, tetapi teori energi pedang Guiyuan misterius dan tidak dapat diprediksi, jauh melebihi dua sebelumnya. Terkadang, sekuat apapun serangan Anda harus memukul lawan. Jika Anda bertemu seseorang dengan level lebih tinggi dari Anda, Jian Hewuya dan Wanjian Guizhong mungkin tidak berguna, tetapi Jian Qi Guiyuan bisa bertarung. Tentu saja, premisnya adalah levelnya terlalu tinggi, jika tidak, keterampilan magis apapun tidak akan berguna. Kesulitan mengubah energi pedang menjadi keterampilan ilahi 10 kali lebih sulit daripada yang dibayangkan Li Fuchen. Ini masih bidang ilmu pedang Li Fuchen, yang masih terus berkembang. Ketika pertama kali datang ke alam dewa, ilmu pedang Li Fuchen sebenarnya telah mencapai puncak para dewa yang lebih rendah. Sekarang, Li Fuchen memperkirakan bahwa ilmu pedangnya setidaknya berada pada tahap tengah atau bahkan akhir dari dewa tengah. Dengan kata lain, Li Fuchen sebenarnya menggunakan alam dewa tingkat menengah untuk menciptakan keterampilan ilahi tingkat rendah. Aneh kalau dia tidak cepat. Tapi sekarang,
Sulit baginya untuk mengubah energi pedang kembali ke asalnya menjadi keterampilan ilahi. Dia ragu bahwa setelah energi pedang kembali ke asalnya dan berubah menjadi keterampilan ilahi, itu akan menjadi keterampilan ilahi tingkat menengah. Jika dia bisa memiliki skill dewa kelas menengah, dia akan lebih percaya diri melawan dewa kelas menengah biasa. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Indeks kekuatan suci telah meningkat sedikit. Zhao Feier menghirup udara keruh dan terbangun dari keadaan pengasingan. Indeks kekuatan ilahi meningkat 1 poin dalam 1 bulan. Kecepatan ini sangat cepat. Jika bisa dipertahankan, akan mencapai 12 poin dalam 1 tahun dan 120 poin dalam 10 tahun. Tentu saja Fei Zhao tahu ini tidak mungkin. Semakin tinggi indeks kekuatan suci, semakin sulit untuk meningkatkannya nanti. Dengan bantuan ramuan tingkat dewa, patut dipuji bahwa dia dapat meningkatkan indeks kekuatan suci sebesar 120 poin dalam 100 tahun. Akhirnya, kami tidak dapat menciptakan keterampilan magis ketiga. Zhao Feier melihat ke arah Li Fuchen dan berpikir sendiri. 1 bulan lagi berlalu, dan indeks kekuatan suci Fei Zhao meningkat sedikit lagi. Panggilan. Pada hari ini, tiba-tiba ada angin kencang di langit, diikuti kilat dan guntur, dan seketika gelap. Kekuatan langit dan bumi yang menakutkan turun dan menyelimuti tempat retret tempat Li Fuchen berada. Kekuatan langit dan bumi ini begitu menakutkan sehingga ketika Fei Zhao menutup matanya, dia seperti bisa melihat pedang menembus ruang dan waktu, menghubungkan langit dan bumi. Keterampilan magis macam apa ini? Zhao Feier masih tidak mengerti bahwa Li Fuchen telah menciptakan keterampilan magis ketiga. Hanya saja keterampilan magis ini tampaknya sedikit berbeda, dan aturan dunia dewa yang turun sangat kuat. Mungkinkah itu keterampilan ilahi tingkat menengah? Sebuah pemikiran terlintas di benak Zhao Feier, dan pemikiran ini tidak dapat dihilangkan. Puff puff. Li Fuchen sepertinya mendengar suara ledakan gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah suara energi pedang yang kembali ke asalnya dan niat pedang menjadi terlalu kuat, mempengaruhi ruang dan waktu. Benar saja, setelah energi pedang kembali ke asalnya dan berubah menjadi keterampilan ilahi, itu adalah keterampilan ilahi tingkat menengah. Meskipun dia sudah siap, Li Fuchen masih sedikit terkejut. Keterampilan ilahi tingkat menengah lebih dari 100 kali lebih kuat daripada keterampilan ilahi tingkat rendah. Bahkan keterampilan sihir tingkat rendah yang terkuat pun rentan terhadap keterampilan sihir tingkat menengah yang paling lemah. Misalnya, jika tebasan Dewa Petir Yulei adalah keterampilan ilahi tingkat menengah, maka pedang laut tanpa batas Li Fuchen tidak akan mampu menghentikan tebasan Dewa Petir lawan apapun yang terjadi, dan hanya akan tertusuk dan terkoyak. Tapi saya bisa merasakan bahwa pedang Qi Guiyuan hanyalah keterampilan ilahi tingkat menengah biasa, tidak seperti Jian Hai Wuya dan Wan Jian Guizong, yang merupakan keterampilan ilahi tingkat bawah teratas. Jika keterampilan surgawi jarak menengah yang normal bertemu dengan keterampilan surgawi jarak menengah yang kuat, itu pasti akan hancur. Kamu bisa memperbaikinya secara perlahan di masa depan, jangan terburu-buru. Keterampilan ilahi juga bisa ditingkatkan dan disempurnakan. Keterampilan ilahi tingkat rendah dapat ditingkatkan menjadi keterampilan ilahi tingkat menengah, dan keterampilan ilahi tingkat menengah dapat ditingkatkan menjadi keterampilan ilahi tingkat tinggi. Li Fuchen, apakah kamu sudah menciptakan keterampilan sihir tingkat menengah? Tidak jauh dari situ, Zhao Feier terbang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Fuchen mengangguk, baiklah. Hati Zhao Feier berhenti, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata dewa lebih kuat daripada dewa, dan para dewa sangat marah sehingga kami para dewa biasa, yang telah berlatih keras untuk itu ratusan ribu tahun, tidak sebaik kamu. Butuh beberapa hari kerja keras untuk si jenius. Li Fuchen tersenyum dan berkata, siapa di kota Wastelen yang telah menciptakan keterampilan sihir kelas menengah? Mendengar ini, Zhao Feier dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak ada orang lain di kota Wastelen kecuali kamu. Kamu tidak tahu betapa sulitnya menciptakan keterampilan ilahi tingkat menengah. Biasanya, hanya beberapa dewa tingkat rendah yang dapat menciptakan keterampilan ilahi tingkat rendah. Dewa tingkat dari 10.000 dewa tingkat rendah. Dengan rasio yang sama, 10.000 dewa tingkat menengah dapat menciptakan keterampilan ilahi tingkat menengah. Hanya ada beberapa dewa tingkat menengah yang dapat menciptakan keterampilan ilahi tingkat menengah untuk menciptakan sebanyak mungkin keterampilan ilahi yang lebih rendah untuk meningkatkan metode bertarung mereka sendiri. Hanya ada 9 dewa menengah di kota Wastelen. Tidak mungkin bagi siapapun untuk menciptakan keterampilan sihir tingkat menengah, tetapi dimungkinkan untuk memperoleh keterampilan magis tingkat menengah, keterampilan magis tingkat menengah dari suatu tempat dan mempelajari keterampilan magis tingkat menengah.
Menciptakan keterampilan magis tingkat menengah Anda sendiri dan mempelajari keterampilan magis tingkat menengah adalah dua hal yang berbeda. Mempelajari keterampilan ilahi tingkat menengah tidak dapat dikenali oleh aturan para dewa, juga tidak dapat diberkati oleh aturan para dewa. Kekuatan yang dapat digunakan sangat terbatas. Tentu saja, itu harus lebih kuat dari keterampilan ilahi tingkat rendah, tidak ada keraguan tentang itu. Dengan kata lain, batu segel ajaib tingkat menengah itu sangat mahal. Li Fuchen mau tidak mau bertanya. Dibandingkan dengan dewa tingkat menengah, ada lebih banyak dewa tingkat rendah dan mereka menciptakan lebih banyak keterampilan ilahi tingkat rendah. Meski begitu, satu keterampilan ilahi tingkat rendah bernilai 100 batu ilahi tingkat rendah. Faye Zhao mengangguk, itu sangat mahal, sangat mahal. Keterampilan ilahi tingkat menengah bernilai setidaknya 100.000 batu ilahi tingkat rendah, dan itu tak ternilai harganya tetapi tidak memiliki pasar. Batu dewa tingkat rendah. Jika dewa tingkat rendah memiliki 100.000 batu dewa tingkat rendah batu ilahi, tidak peduli seberapa buruk bakat dan pemahamannya, dengan akumulasi sumber daya dalam jumlah besar, dia masih memiliki harapan besar untuk dipromosikan kepada dewa tingkat menengah. Kuncinya adalah keterampilan ilahi tingkat menengah dapat disegel beberapa kali dan dijual beberapa kali. Ini adalah batu ilahi tingkat rendah yang bernilai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Sepertinya aku cukup kaya. Li Fuchen mengangkat alisnya. 100.000 batu dewa tingkat rendah memang merupakan jumlah yang besar baginya saat ini. Jika Anda tidak kekurangan batu dewa, saya menyarankan Anda untuk tidak menjualnya, jika tidak, akan mudah bagi orang lain untuk mengetahui karakteristik keterampilan magis Anda. Zhao Fei'er mengingatkan. Itulah yang akan saya katakan. Tentu saja, Li Fuchen tidak bisa menjual keterampilan sihirnya. Selanjutnya, Li Fuchen tidak terus mengubah jurus keempat teknik pedang Yuanji, fase pedang Guiyuan, menjadi keterampilan magis. Saat ini, level ilmu pedangnya masih agak rendah. Dia bisa mengubah energi pedang menjadi skill sihir jarak menengah karena levelnya cukup dan pemahamannya cukup kuat, sehingga dia bisa sukses. Dalam hal bertransformasi menjadi bentuk pedang Guiyuan, alam jelas tidak cukup, dan pemahaman saja tidak cukup. Jadi kamu bersembunyi di sini. Sebuah kekuatan besar datang dan menyelimuti seluruh lembah. Dewa Tengah, apakah itu Mephit? Zhao Fei'er mengubah warnanya. Sangat mudah untuk membedakan antara kekuatan aturan para dewa dan kekuatan para dewa perantara. Mendongak, Faye Zhao melihat sosok agung terbang di atasnya. Pria ini memiliki wajah tampan dan mengenakan baju besi perak. Fluktuasi kekuatan suci yang memancar dari tubuhnya sangat kuat. Zhao Fei'er menduga indeks kekuatan suci orang lain setidaknya 2000. Mephit, salah satu dari 9 dewa median di kota Wastelen. Menghadapi Dewa Tengah, indeks kekuatan suciku memang merupakan kekuranganku. Li Fuchen naik ke udara dan menghadapi Mephit. Indeks kekuatan pedangnya tidak rendah, lebih dari 1000, tetapi dibandingkan dengan Mephit, masih tertinggal jauh. Tapi mau bagaimana lagi, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Pantas saja kamu bisa membasmi Anthony, Yure, dan yang lainnya. Kamu sebenarnya adalah Dewa Tengah. Indeks kekuatan suci Li Fuchen jelas melebihi 1000. Indeks kekuatan suci dewa yang lebih rendah tidak boleh melebihi 1000. Oleh karena itu, menurutnya, Li Fuchen harus menjadi Dewa Tengah. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya membuat terobosan dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya, kamu sombong terlalu dini, dan kamu seharusnya tidak menyinggung perasaanku. Mengetahui bahwa Li Fuchen adalah Dewa Tengah, niat membasmi Mephit menjadi 10 kali lebih kuat lebih dari 2 kali lipat. Jika dewa tingkat menengah dibiarkan ceroboh, cepat atau lambat dia akan menjadi masalah besar. Bertarung, Li Fuchen tidak membela diri. Kecuali beberapa perbedaan, sebenarnya tidak ada perbedaan antara dia dan Dewa Tengah. Kematian, hancurkan debu perak. Mephit meledak dengan keterampilan sihir tingkat rendah segera setelah dia muncul. Keterampilan magis tingkat rendah ini adalah keterampilan magis tingkat rendah yang paling dibanggakan Mephit. Setelah dilepaskan, langit dipenuhi dengan pecahan serutan perak, yang terlihat seperti mimpi dan penuh dengan niat membasmi. Bagus sekali. Lautan pedang tersebar, dan kekuatan domain menyelimuti Li Fuchen. Bum bum bum. Serutan perak bersendewa dengan kekuatan domain Li Fuchen, mengeluarkan suara ledakan terus-menerus. Namun tak lama kemudian, suara robekan kain terdengar. Lautan pedang Li Fuchen pecah, dan serutan perak berserakan di Li Fuchen. Menolak serutan perak ini jelas terbuat dari kekuatan ilahi yang sangat terkompresi. Tidak peduli apa yang disentuhnya, itu akan meledak dengan hebat. Jianhai Wuya milik Li Fuchen tidak akan bertahan lama sebelum runtuh, di bawah ledakan serutan perak,
tidak ada cara untuk bertahan hidup, tetapi harus dihancurkan berkeping-keping. Namun, Li Fuchen masih memiliki tubuh penghancur ilahi. Tubuh kehancuran ilahi sangat istimewa. Ledakan serutan perak pada awalnya sangat kuat, tetapi ketika bertemu dengan tubuh kehancuran ilahi, seolah-olah itu bisu dan kekuatannya berkurang lebih dari 100 kali lipat, tidak menyakiti Li Fuchen sama sekali. Benar saja, tubuh kehancuran ilahi saya tidak sebaik tubuh ilahi dan keterampilan ilahi, tetapi lebih baik daripada tubuh ilahi dan keterampilan ilahi. Li Fuchen memahami dengan jelas di dalam hatinya. Dibandingkan dengan tubuh dewa api abadi, tubuh dewa penghancurnya jelas lebih kuat. Tubuh vulkan abadi terutama tercermin dalam keabadiannya, dan pertahanannya masih relatif rapuh. Dan Divine Body of Destruction miliknya, selain mampu menghancurkan semua serangan, juga memiliki pertahanan yang sangat kuat. Serutan perak, yang kekuatannya telah berkurang lebih dari 100 kali lipat, meledak. Bagi Li Fuchen, tidak ada bedanya dengan menggantungkan petasan di tubuhnya. Keterampilan domain, keterampilan tubuh dewa. Mevit mengerutkan kening. Jika keduanya ditumpangkan, mereka dapat mengimbangi debu peraknya yang hancur. Lihatlah kemampuan magisku dalam menusuk tubuh dewamu, niat membasmi yang melamun. Saat Mevit berteriak, tombak perak ilusi mengembun di atas kepalanya. Saat berikutnya, tombak perak itu berubah menjadi debu tipis dan menghilang. Saat itu muncul kembali tombak itu telah menyentuh tubuh Li Fuchen dan hendak menembusnya. Ledakan, tombak perak itu meledak, dan tubuh Li Fuchen bergetar. Tidak mungkin, Mevit tampak jelek. Realitas dari keterampilan magisnya sulit untuk didefinisikan, dan secara logika, hal ini tidak dapat dipertahankan. Luar biasa, kamu juga bisa mengambil salah satu gerakanku. Li Fuchen tidak bisa terus dipukul secara pasif. Pedang Tianyuan menari dan menusuk langsung ke arah Mevit. Mengerang, nyanyian pedang yang jelas terdengar, dan ribuan bayangan pedang bermekaran dengan cahaya dingin, seperti badai dahsyat, mengalir ke arah Mevit. Menghadapi serangan ekstrim tersebut, Mevit tidak berani gegabah, apalagi menyerang dengan serangan, dan menggunakan skill magis ketiganya, yaitu skill magis pelindung tubuh. Dentang, 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 dentang. Sebuah pintu bercahaya ilusi muncul di luar tubuh Mevit. Ribuan bayangan pedang membelah pintu cahaya, memercikkan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan perlindungan tubuh bagian bawah, gerbang cahaya. Apakah ini pertarungan tingkat dewa tingkat menengah? Melihat lembah hancur total di kejauhan, Zhao Feier terkejut. Keterampilan sihir yang langka di mata orang awam dapat diambil oleh Mevit sesuka hati. Tidak ada yang tahu berapa banyak keterampilan sihir yang telah ia kuasai. Meskipun semua keterampilan magis ini adalah keterampilan magis tingkat rendah. Sebagai perbandingan, Li Fuchen sedikit lebih lemah di tempat kejadian, tapi dia tidak terluka sama sekali, jadi dia jelas sangat percaya diri. Tidak peduli seberapa keras 10.000 pedang Li Fuchen kembali ke sektenya dan menyerang, gerbang cahaya selalu berdiri di sana. Ini bukanlah celah dalam keterampilan magis, tetapi celah dalam kekuatan ilahi. Hanya dengan pasokan kekuatan ilahi yang cukup, gerbang cahaya dapat menjamin stabilitasnya sendiri. Kamu benar-benar menekanku dengan indeks kekuatan suci lebih dari 1000. Mevit mengubah wajahnya. Keterampilan sihir Li Fuchen terlalu kuat. Dia belum pernah melihat keterampilan sihir tingkat rendah yang lebih kuat dari keterampilan sihir ini di kota Wastelen. Tidak, bahkan di luar kota Wastelen, dia belum pernah melihat sihir tingkat rendah yang begitu kuat. Jika dia tidak melihat orang lain melakukan sihir tingkat menengah dan mengetahui bahwa sihir tingkat menengah yang sebenarnya jauh lebih menakutkan, dia akan meragukan Li apa. Fuchen yang digunakan adalah keterampilan magis jarak menengah. Tidak peduli seberapa sengitnya Wan Jian Guizhong, akan ada saatnya kekuatan pedangnya habis. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Mevit, Dream Murderous Intent Infinite. Mevit memiliki ambisinya sendiri. Dia selalu bersemangat untuk meningkatkan skill Dream Murderous Intent ke skill magis tingkat menengah seluruh kota Wastelen, kecuali Tuan Kota Qianxi, tidak ada yang akan menjadi lawannya lagi. Bahkan Tuan Kota Qianxi, menghadapinya dengan keterampilan sihir tingkat menengah, hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk menekannya paling banyak, dan kekuatan murninya pasti tidak akan sebaik dia. Tentu saja, itu dengan asumsi dia berhasil. Cahaya cemerlang meledak, dan tombak perak ilusi itu menusuk tubuh dewa Li Fuchen dengan keras. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini, meskipun tombak peraknya meledak, tidak hilang seluruhnya, melainkan mengembun kembali. Berkali-kali, dalam waktu singkat, tombak perak menyerang Li Fuchen puluhan kali. Meskipun Li Fuchen memiliki tubuh dewa kehancuran, dia masih merasa itu terlalu berlebihan. Seperti yang diharapkan dari Dewa Tengah. Jika bukan karena tubuh dewa kehancuran,
saya tidak tahu berapa kali saya akan mati. Li Fuchen memiliki pemahaman tertentu tentang Dewa Tengah. Dalam hal indeks kekuatan ilahi, Mevit bukanlah Dewa Tengah yang kuat, tapi dia juga bukan Dewa Tengah biasa. Dewa Tengah semacam ini tidak diragukan lagi sangat umum di kalangan Dewa Tengah, dia akan berlatih keras. Itu bisa dicapai dalam jangka waktu tertentu. Namun meski begitu, Dewa Tengah selalu menjadi Dewa Tengah, dan bukanlah tugas yang mudah untuk mengisi kesenjangan kekuatan ilahi antara kedua belah pihak. Sepertinya ini satu-satunya cara untuk menggunakannya. Li Fuchen dengan berani meluncurkan keterampilan pengembalian energi pedang. Begitu pedang itu keluar, situasinya berubah, dan tekanan yang kuat mengunci Mevit dengan kuat. Tidak bagus. Mevit tanpa sadar mengaktifkan skill gerbang cahaya. Engah, bayangan pedang biasa muncul dari udara tipis, dan pedang itu menembus gerbang cahaya dan juga menembus tubuh Dewa Mevit. Tidak mungkin, ini adalah keterampilan sihir jarak menengah. Mevit berteriak, keterampilan ilahi tingkat menengah dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, mustahil baginya untuk mengakui kesalahannya. Li Fuchen tampak acuh tak acuh dan menyerang Mevit dengan pedang lain. Melarikan diri, Mevit menggunakan keterampilan magis keempatnya, yang juga merupakan keterampilan magis terakhirnya, Light Escape, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Puff! Bayangan pedang melintasi titik cahaya, dan suara Mevit yang teredam terdengar samar-samar. Li Fuchen tidak mengejarnya, sangat mudah untuk mengalahkan dewa tingkat menengah, tetapi 10 kali lebih sulit untuk membasmi dewa tingkat menengah. Di kejauhan, Zhao Feier secara alami sangat terkejut ketika dia melihat Mevit mundur. Dewa menengah tingkat tinggi sebenarnya ditolak oleh dewa yang lebih rendah. Jika ini menyebar, itu akan sangat mengejutkan. Namun, tidak berlebihan untuk berpikir bahwa Li Fuchen bahkan dapat menciptakan keterampilan ilahi tingkat menengah dan mengalahkan dewa tingkat menengah. Lagi pula, menciptakan dewa tingkat menengah lebih sulit daripada mengalahkan dewa tingkat menengah. Mevit ini berada di level berapa di antara 9 dewa median di kota Wastelen? Li Fuchen bertanya pada Zhao Feier. Zhao Feier berkata mereka mungkin berada di level menengah dan bawah. Setidaknya ada 6 orang yang lebih baik dari dia. Artinya, mereka berada di luar 6 besar. Ratusan mil jauhnya, cahaya dan debu mengembun menjadi sosok Mevit. Orang pembawa sial, wajah Mevit terlihat sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka akan kalah dari lawannya. Yang dia pikirkan sekarang bukanlah bagaimana membalas dendam pada Anthony, tapi bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dia tidak berpikir pihak lain akan membiarkannya begitu saja. Dan dia tidak berniat membiarkannya begitu saja. Long Kun, bukankah kamu selalu ingin mengetahui lokasi harta karun kabut? Aku bisa memberitahumu. Ekspresi dingin melintas di wajah Mevit. Waktu berlalu, dan tanpa disadari, sudah 5 tahun sejak Li Fuchen datang ke alam dewa. Peningkatan kekuatan ilahi semakin lambat. Dalam 5 tahun, indeks kekuatan pedang Li Fuchen meningkat dari lebih dari 1.200 menjadi lebih dari 1.300 tidak dapat meningkatkan indeks kekuatan suci mereka hingga 100 dalam ratusan tahun. Tapi Li Fuchen tahu kecepatan ini masih terlalu lambat. Indeks kekuatan suci orang lain dimulai dari 10, dan mereka yang terlahir dengan kekuatan kuat hanya mulai dari 10 atau 100. Dan dia memulai dengan lebih dari 1000, jadi tentu saja tidak bisa digeneralisasi. Li Fuchen memperkirakan bahwa alasan utama lambatnya kemajuannya adalah karena indeks kekuatan sucinya terlalu tinggi. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam dewa yang lebih rendah sekarang, dan indeks kekuatan sucinya ada batasnya. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan suci Anda dengan cepat, hanya ada satu cara, yaitu dengan dipromosikan menjadi dewa tingkat menengah. Itu akan segera hadir. Baru-baru ini, saya merasa ada tren integrasi lebih lanjut antara dewa dan kekuatan ilahi. Derajat integrasi dewa-dewa yang lebih rendah jelas tidak sebaik dewa-dewa menengah. Biasanya, tingkat fusi dewa-dewa rendah adalah sekitar 10%, dewa-dewa menengah sekitar 20%, dan dewa-dewa atas adalah 30%. Hanya ketika tingkat integrasi para dewa dan kekuatan ilahi tinggi, kualitas para dewa dalam segala aspek akan meningkat pesat. Situasi Li Fuchen berbeda dari yang lain. Di alam dewa, apakah itu dewa tingkat rendah, dewa menengah, atau dewa tinggi, warna jiwa adalah ungu, tetapi jiwa Li Fuchen berwarna merah. Hal ini memungkinkan Li Fuchen secara alami mencapai 15% perpaduan roh ilahi dan kekuatan ilahi ketika ia dipromosikan menjadi dewa yang lebih rendah. Tak heran, ketika Li Fuchen dipromosikan menjadi dewa tengah, tingkat integrasi antara dewa dan kekuatan dewa pasti akan melebihi 20%. Dengan kata lain,
Atribut pertumbuhan Li Fuchen setengah lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Selain tren integrasi lebih lanjut antara dewa dan kekuatan ilahi, Li Fuchen telah membuat kemajuan terbesar dalam bidang ilmu pedang dalam 5 tahun terakhir. Dia memiliki jiwa yang lebih unggul dari orang lain. Ketika dia datang ke alam dewa, dia merasa seperti ikan di air. Peningkatan ilmu pedang adalah hal yang biasa, dan dia tidak menemui hambatan apapun untuk saat ini. Jika sebelumnya, Li Fuchen tidak yakin apakah ilmu pedangnya berada di tahap tengah Dewa Tengah atau di tahap akhir Dewa Tengah, sekarang, Li Fuchen yakin 70% hingga 80% bahwa ilmu pedangnya telah mencapai tahap akhir, Dewa Tengah. Sebagai perbandingan, Dewa tingkat menengah seperti Mevit, yang indeks kekuatan sucinya mencapai lebih dari 2000, diperkirakan berada pada tahap awal dewa tingkat menengah, lawan tidak akan mudah dikalahkan oleh Li Fuchen. Ketika bidang ilmu pedang meningkat, kekuatan 3 keterampilan magis Li Fuchen meningkat secara alami. Belum lagi kembalinya energi pedang, itu adalah keterampilan ilahi jarak menengah. Wanjian Guizhong telah ditingkatkan dari keterampilan magis tingkat rendah menjadi keterampilan magis tingkat menengah. Hanya saja Jianhai Wuya masih belum dekat. Diperkirakan Li Fuchen harus menunggu Li Fuchen meningkatkan ilmu pedangnya ke tingkat puncak dewa perantara sebelum ia dapat dipromosikan ke keterampilan ilahi tingkat menengah. Bagaimanapun, keterampilan magis domain selalu menjadi yang paling sulit untuk dibuat dan ditingkatkan. Kecuali bentuk pedang Guiyuan, teknik pedang Yuanji semuanya telah diubah menjadi keterampilan ilahi. Saya hanya tidak tahu kapan pedang kita terbatas akan diubah menjadi keterampilan ilahi. Kemampuan Li Fuchen untuk naik ke tingkat dewa terutama disebabkan olehnya ke pedang kita terbatas. Pedang kita terbatas sangat menakutkan. Setelah diubah menjadi keterampilan magis, itu pasti akan menjadi keterampilan magis tingkat menengah yang paling menakutkan, dan bahkan mungkin keterampilan magis tingkat tinggi. Di depan gerakan ini, tidak ada perlindungan yang efektif. Energi pedang tidak ada habisnya. Jurus ini bisa dikatakan sebagai mahakarya Li Fuchen, meskipun belum diubah menjadi keterampilan magis. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kebanyakan keterampilan magis tingkat rendah. Panggilan. Di puncak gunung setinggi 10.000 kaki, Li Fuchen memanjat dan melihat jauh ke kejauhan, mengamati semua pemandangan puluhan mil di matanya. Pemandangan alam dewa sangat indah. Kota gurun sebenarnya hanyalah tanah terpencil di alam dewa, tetapi alam dewa adalah alam dewa pohon-pohon di alam dewa pada dasarnya luar biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, di sini batu apapun yang dibawa ke alam semesta Kunwu adalah harta langka, dan rumput liar apapun yang dibawa ke alam semesta Kunwu dapat sangat meningkatkan keterampilan seseorang dan menghemat kerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bekerja. Dalam 5 tahun terakhir, Li Fuchen menjalani kehidupan yang sangat santai sambil berkeliling dan mempelajari seni ilmu pedang. Adapun Faye Zhao, dia berpisah dengannya 3 tahun lalu. Faye Zhao berasal dari tempat yang sangat tersembunyi di luar kota Wastelen, kota Praja Serigala. Ada banyak manusia serigala berdarah murni dan manusia serigala berdarah campuran yang tinggal di sana, dan itu adalah tempat berkumpulnya manusia serigala dalam jumlah besar. Karena Lang Xiang mengecualikan orang luar, Li Fuchen tidak punya kesempatan untuk masuk dan melihat-lihat, jadi dia harus berpisah dengan Zhao Feier terlebih dahulu. Di kejauhan, Li Fuchen melihat asap mengepul dari dapur. Puluhan mil jauhnya, ada sebuah desa suci. Desa suci itu cukup ramai. Sekelompok anak-anak saling berkejaran di pintu masuk desa pakaian di tepi sungai dekat desa. Di ladang, para lelaki kembali berkelompok membawa peralatan, mengobrol dan tertawa. Adegan ini sangat familiar. Dalam keadaan linglung, Li Fuchen sepertinya telah kembali ke masa kecilnya dan benua Donglin, tempat orang-orang biasa hidup seperti ini. Ledakan. Samar-samar, sebuah jembatan sepertinya telah dibangun antara Li Fuchen dan dunia dewa, dan hubungannya menjadi lebih dekat. Pada saat yang sama, kekuatan suci Li Fuchen meledak. Desa Sijing adalah desa suci kelas 1 biasa di kota Wastelen. Ada 4 dewa tingkat rendah di desa tersebut, yang jarang ditemukan di desa dewa tingkat pertama. Pada hari ini, saat malam menjelang, keempat dewa tingkat rendah sedang minum bersama. Kepala desa, kamu berusia lebih dari 5.000 tahun ini, dan indeks kekuatan sucimu melebihi 400. Kamu seharusnya tidak jauh dari Dewa Tengah. Meskipun desa Sijing hanyalah desa dewa tingkat pertama, hanya sedikit orang yang tahu bahwa kekuatan pemimpin desa Luke telah mencapai puncak tingkat dewa yang lebih rendah, tetapi dia tidak bergerak selama lebih dari 1000 tahun. Mendengar ini, lelaki tua berambut abu-abu itu menghela nafas dengan emosi bagaimana bisa begitu mudah. Untuk dipromosikan menjadi Dewa Tengah, yang terpenting adalah perpaduan dewa dan kekuatan dewa,
dan perpaduan dewa dan kekuatan dewa, tergantung pada bakat dan pemahaman pribadi. Mereka yang memiliki bakat lebih tinggi berhubungan dengan dunia kedewaan. Tingkat kepadewa terhadap aturan juga tinggi. Penggabungan dewa dan kekuatan kedewaan relatif mudah berkali-kali alam ke tingkat yang tinggi, dan kemudian secara bertahap membuat diri mereka sesuai dengan aturan dunia ilahi. Dalam hal bakat dan pemahaman, saya hanya dapat dianggap sebagai sangat sulit bagi orang biasa untuk dipromosikan menjadi Dewa Tengah. Di sampingnya, pria parubaya berkulit putih itu mengerutkan kening dan berkata kami para dewa biasa yang lebih rendah tidak memiliki harapan untuk dipromosikan menjadi dewa menengah dalam hidup kami. Pria tua berambut abu-abu itu menggelengkan kepalanya, tidak jalan yang sempurna bagi siapapun. Selain bakat dan pemahaman, ada hal lain yang sangat penting, yaitu keberuntungan. Keberuntungan bisa memberi Anda kesempatan satu demi satu. Suatu hari nanti, mungkin akan ada kilatan inspirasi, dan integrasi yang lebih dalam antara para dewa dan kekuatan ilahi akan terjadi. Keberuntungan itu terlalu ilusi. Pria parubaya berkulit putih itu menggelengkan kepalanya, dan saat dia hendak pergi untuk melanjutkan berbicara, dia tiba-tiba merasakan suara kuat datang dari luar desa. Suara mendesing. Orang tua berambut abu-abu itu bergegas keluar rumah terlebih dahulu. Di atas desa, 4 dewa tingkat rendah berdiri berdampingan di langit, memandangi pegunungan yang jaraknya puluhan mil. Apakah ini? Pria berjanggut itu terkejut. Gelombang kekuatan suci ini terlalu kuat, 10 dan 100 kali lebih kuat dari pemimpin desa Luke, dan masih melonjak, sepertinya tak ada habisnya. Orang tua berambut abu-abu, Luke, menarik napas dalam-dalam dan berkata pihak lain sedang dipromosikan menjadi Dewa Tengah. Promosi menjadi Dewa Tengah. Tanda tanya. Tanpa diduga, seseorang sedang dipromosikan di dekatnya. Seberapa kuat fluktuasi kekuatan saat dipromosikan menjadi Dewa Tengah? Vivian, satu-satunya dewa perempuan yang lebih rendah di desa, bertanya. Mendengar ini, Luke mengangguk dan berkata dengan sedikit kebingungan biasanya, pergerakan untuk dipromosikan menjadi Dewa Tengah tidak bisa sebesar itu. Fluktuasi kekuatan suci yang dipancarkan oleh pihak lain saat ini melebihi banyak dewa menengah elit. Biasa indeks kekuatan ilahi dewa median adalah antara 1000 hingga 2000, dewa median elit adalah antara 2000 hingga 3000, dewa median teratas adalah antara 3000 hingga 4000, dan dewa median puncak adalah antara 4000-5000 antara. Tidak memperhatikan tatapan 4 dewa rendahan di desa Sijing, Li Fuchen tenggelam dalam kegembiraan promosi. 1,5%, 1-8, 2%. Para dewa dan kekuatan ilahi bagaikan 2 gunung es. Pada saat ini, persimpangan gunung es mulai mencair, berubah menjadi air es dan menyatu. Pada saat yang sama, indeks kekuatan pedang Li Fuchen mulai melonjak. Lebih dari 1300, lebih dari 1500, lebih dari 1800, 2000. Segera, indeks kekuatan pedang melebihi 2000. Jika Li Fuchen dan Mevit bertarung lagi sekarang, Li Fuchen akan mampu mengalahkan satu sama lain dengan satu serangan pedangnya tanpa usaha apapun. 2 menjadi 1, 2 menjadi 2, 2 menjadi 3. Seperti yang diharapkan Li Fuchen, setelah dipromosikan menjadi Dewa Tengah, tingkat integrasi roh dan kekuatan ilahi akan melebihi Dewa Tengah normal. Artinya dengan indeks kesaktian yang sama, kesaktiannya mampu menghancurkan kesaktian orang lain. 25%, 26%. Akhirnya, para dewa dan kekuatan suci berhenti menyatu. Tingkat fusinya telah mencapai 28% yang mengesankan, hanya berjarak 2 poin dari 30% dewa atas. Pada saat yang sama, indeks kekuatan suci Li Fuchen secara bertahap berhenti meningkat. Meskipun dia tidak menggunakan bola kekuatan suci untuk mengujinya, Li Fuchen memperkirakan indeks kekuatan sucinya seharusnya berada di sekitar 10.000 pada saat ini, yang tiba-tiba meningkat lebih dari 7 kali lipat. Faktanya, Li Fuchen merasa jika dia tinggal di tempat dengan vitalitas yang kuat di dunia dewa, indeks kekuatan dewanya bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ketika dia dipromosikan menjadi dewa yang lebih rendah, indeks kekuatan pedangnya 100 kali lipat dari dewa tingkat rendah yang baru dipromosikan. Sekarang indeks kekuatan pedangnya hanya sekitar 10 kali lipat dari dewa tingkat menengah yang baru. Tentu saja, dewa yang lebih rendah adalah dewa yang lebih rendah, dan dewa yang menengah adalah dewa yang menengah. Mereka tidak dapat digeneralisasikan. Pertama-tama, kemurnian kekuatan ilahi tidak berada pada tingkat yang sama 100 kali lipat kosong. Jangan khawatir, kamu bisa perlahan-lahan meningkatkannya dengan batu suci di masa depan. Ketika indeks kekuatan suci mencapai 10.000, Li Fuchen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya membengkak. Gunung-gunung di bawah kakinya bergetar hebat, dan bebatuan berjadewa turun.
Temukan tempat untuk melatih kekuatan ilahi Anda terlebih dahulu. Kekuatan ilahi mendistorsi ruang dan waktu, dan sosok Li Fuchen tiba-tiba menghilang di puncak gunung, meninggalkan 4 dewa yang lebih rendah terkejut puluhan mil jauhnya. Li Fuchen tidak begitu jelas tentang betapa menakutkannya indeks kekuatan suci 10.000. Dia hanya tahu bahwa untuk dewa tingkat menengah seperti Mevit dengan indeks kekuatan lebih dari 2000. Tidak peduli sihir tingkat rendah apa yang dia gunakan, Li Fuchen dapat mengejutkan lawannya sampai mati dengan satu kejutan kekuatan suci menggunakan sihir tingkat menengah, kecuali jika itu adalah keterampilan sihir tingkat menengah yang melindungi tubuh atau keterampilan sihir tingkat tubuh dewa, jika tidak maka akan tetap menjadi jalan buntu dalam menghadapi kejutan kekuatan ilahi Li Fuchen. Bagi dewa median, selisih indeks kekuatan dewa adalah 1 atau 200, itu selisih yang cukup besar, apalagi 7 atau 8.000. Setelah dipromosikan menjadi Ratu Dewa tingkat menengah, selain kekuatan, kualitas Li Fuchen dalam semua aspek telah meningkat pesat. Misalnya, cakupan eksplorasi kekuatan ilahi, tubuh ilahi, dan bahkan jiwa ilahi telah sedikit ditingkatkan, dari warna asli merah terang menjadi warna yang lebih gelap. Sebulan kemudian, kekuatan Kendo Li Fuchen akhirnya habis. Pada saat ini, indeks kekuatan pedangnya telah meningkat pesat, dari 10.000 menjadi 11.000, yang sudah lebih tinggi daripada para dewa yang baru dipromosikan. Tentu saja, dalam hal kekuatan suci murni, dia masih belum bisa dibandingkan dengan dewa yang lebih tinggi. Bagaimanapun, tingkat perpaduan roh dewa atas dan kekuatan suci telah mencapai 30%. Tidak ada cukup batu dewa. Meskipun indeks kekuatan dewa Li Fuchen hanya meningkat 1000, semua batu dewa tingkat rendah Li Fuchen hampir habis. Semakin tinggi level dewa, semakin besar permintaan akan batu dewa. Terutama karena kekuatan suci Li Fuchen belum jenuh, permintaan akan batu dewa saat ini ratusan kali lebih tinggi dari biasanya. Kota Wastelen tetap semarak seperti biasanya. Mevit menjalani kehidupan yang sangat tidak nyaman dalam 5 tahun terakhir, dan kehadiran Li Fuchen seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak tahu apakah Li Fuchen akan kembali untuk membalas dendam suatu hari nanti. Dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menyingkirkan Li Fuchen, akan selalu ada bayangan di hatinya, yang akan menunda latihannya. Kembalilah untuk membalas dendam. Yang terbaik adalah kembali secepat mungkin. Mevit sangat ingin Li Fuchen kembali untuk membalas dendam. Ketika saatnya tiba, dia dan Long Kun bergabung untuk menyingkirkan Li Fuchen. Anda tahu, indeks kekuatan suci Long Kun 1000 lebih tinggi darinya, mencapai lebih dari 3000. Dalam hal indeks kekuatan suci saja, Long Kun menempati urutan kedua di kota Wastelen, kedua setelah penguasa kota Qianxi dalam hal kekuatan, dia juga bisa peringkat ke tempat ketiga, kedua setelah penguasa kota Qianxi dan Sue Yue. Dengan keduanya bergabung, bahkan jika Li Fuchen memiliki 3 nyawa, itu tidak akan cukup. Setelah menyesap anggur senilai beberapa batu suci tingkat rendah, Mevit berjalan keluar dari rumahnya dan terbang menuju kastil Long Kun. Indeks kekuatan ilahi mencapai 11.000, dan kecepatan terbang Li Fuchen meningkat lebih dari 100 kali lipat. Kekuatan ilahi yang kuat memungkinkan dia untuk mendistorsi ruang sampai batas tertentu, menyebabkan efek hampir teleportasi. Ini jauh lebih cepat daripada menggunakan kekuatan ilahi ruang dan waktu untuk melakukan perjalanan, yang untuk saat ini hanya dapat sedikit merusak ruang. Kota Wastelen terlihat jelas, dan kekuatan suci Li Fuchen langsung dilepaskan, meliputi seluruh kota Wastelen. Jika itu terjadi di masa lalu, itu akan menjadi mimpi bagi kekuatan ilahi Li Fuchen untuk menutupi kota Wastelen. Pertama, fluktuasi kekuatan ilahi ribuan dewa yang lebih rendah dan 9 dewa perantara di kota Wastelen akan menyebabkan gangguan fatal padanya kekuatan sucinya dilepaskan. Jika jangkauannya terlalu besar, itu akan terkoyak oleh fluktuasi kekuatan suci ini. Kedua, kota Wastelen dilindungi oleh formasi dewa, dan bahkan dewa tingkat menengah tidak dapat memata-matai kota Wastelen. Tapi sekarang, kekuatan ilahi Li Fuchen tidak kalah dengan dewa yang baru dipromosikan. Masih mungkin untuk menutupi kota dewa tingkat pertama dengan kekuatan ilahi. Lalu bagaimana jika dia ketahuan? Karena dia berani datang, dia tidak takut akan serangan balik. Berdengung. Ada sedikit distorsi di kehampaan kota Wastelen. Di istana tuan kota, pria kulit hitam kurus dengan temperamen seperti batu membuka matanya dengan bingung. Meskipun formasi ilahi yang menutupi seluruh kota Wastelen bukanlah formasi yang hebat, levelnya telah mencapai level tertinggi bintang 1. Mustahil bagi dewa perantara manapun untuk memata-matai seluruh kota Wastelen tanpa mengganggunya. Tapi barusan, formasi ilahi berfluktuasi lagi. Mungkin seseorang sedang dipromosikan menjadi dewa yang lebih rendah.
Promosi menjadi dewa yang lebih rendah akan menyebabkan fluktuasi dalam aturan alam ilahi, dan fluktuasi dalam aturan alam ilahi secara alami akan sedikit mempengaruhi pengoperasian formasi ilahi. Pria kulit hitam kurus itu tidak menganggapnya serius dan terus menutup matanya. Menemukannya, Li Fuchen menemukan Mevit di sebuah kastil. Karena perbedaan besar dalam kekuatan ilahi, Li Fuchen menemukan Mevite, tetapi Mevite tidak menemukannya. Suara mendesing. Li Fuchen terbang menuju kota Wastelen. Sama seperti cahaya lilin yang menembus kain, Li Fuchen dengan mudah menembus formasi ilahi dan memasuki bagian dalam kota Wastelen. Sebenarnya Li Fuchen juga bisa masuk melalui gerbang kota, tapi dia tidak mau melalui masalah itu. Apa yang terjadi? Pria kulit hitam kurus itu membuka matanya, kebingungan kembali melintas di wajahnya. Baru saja, frekuensi fluktuasi susunan dewa lebih tinggi saat kekuatan sucinya dilepaskan, tidak ada kelainan yang ditemukan. Aneh sekali, pria kulit hitam kurus itu tidak lagi memejamkan mata untuk berlatih, tetapi berjalan keluar rumah. Dia berencana untuk melihat sekeliling untuk menghindari kelalaian. Kastil Longkun sangat besar dan mengesankan. Sebagai dewa median peringkat ketiga di kota Wastelen, dia juga memiliki kelompok tentara bayaran yang besar di bawah komandonya. Longkun jauh melampaui Mevit dalam hal kekuatan, status, dan reputasi. Mevit, jika kamu memberitahuku lokasi harta karun kabut terlebih dahulu, aku tidak hanya dapat membantumu menyingkirkan lawanmu, tapi aku juga akan berhutang budi padamu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Tinggi Longkun adalah Mevit beberapa kali, seperti bukit. Mevit menggelengkan kepalanya, Longkun, kenapa kamu terburu-buru? Tunggu sebentar. Dia tidak bisa mempercayai Longkun. Yang dia inginkan lebih praktis, menyingkirkan Li Fuchen, dan kemudian menambahkan nada rendah, tingkat keterampilan magis seperti sihir mata. Sambil menggelengkan kepalanya, ekspresi ketidaksenangan melintas di wajah Longkun. Jika bukan karena perintah penguasa kota Qianxi yang melarang pertempuran di kota Wastelen, dia pasti ingin menangkap Mevit dan memaksanya untuk mengungkapkan lokasi harta karun kabut. Mevit, kamu baik-baik saja. Saat keduanya sedang minum, sebuah suara terdengar di kastil. Kamu di sini begitu saja. Mevit terkejut pada awalnya, dan kemudian masih tertegun. Kedatangan Li Fuchen begitu mendadak sehingga dia tidak siap secara mental. Apakah dia musuhmu? Mata Longkun berbinar. Pihak lain tiba di waktu yang tepat. Setelah pihak lain tersingkir, Mevit tidak akan berani terus menyembunyikan lokasi harta karun kabut. Keduanya terbang keluar kastil satu demi satu dan mencapai langit di atas kastil. Di seberang dua orang itu, sesosok tubuh berdiri di langit. Siapa lagi kalau bukan Li Fuchen? Beraninya kamu datang ke kota Wastelen. Meskipun Mevit terkejut, dia tidak panik. Dia memandang Li Fuchen seolah sedang melihat orang mati. Pihak lain terlalu percaya diri. Bahkan jika pihak lain telah meningkat dalam 5 tahun, tidak mungkin menjadi lawan Longkun, apalagi lawan bersama mereka. Li Fuchen memandang Longkun dan berkata, sepertinya kamu telah menemukan seorang penolong. Sementara Li Fuchen memandang Longkun, Longkun juga melihat ke arah Li Fuchen. Yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa merasakan fluktuasi yang lain kekuatan ilahi partai. Secara umum, ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Pertama, Li Fuchen telah mempraktikkan metode menyembunyikan kekuatan sucinya. Kedua, kekuatan suci Li Fuchen jauh lebih kuat darinya, dan dia tidak dapat memata-matai fluktuasi kekuatan suci lawannya. Jelas, kemungkinan kedua bisa dikesampingkan. Menurut Mevit, 5 tahun lalu, indeks kekuatan suci Li Fuchen hanya lebih dari 1000. 5 tahun kemudian, bahkan jika dia memiliki peluang besar, dia hanya dapat meningkatkan indeks kekuatan sucinya paling banyak beberapa ratus, dan jika dia mau, untuk mencegah dia memata-matai lawan agar kekuatan suci berfluktuasi, indeks kekuatan suci lawan harus mencapai lebih dari 4000, itu tidak mungkin. Mevit, aku akan menanganinya untukmu sekarang. Kekuatan ilahi Longkun meledak, dan dia menggunakan keterampilan ilahi tingkat rendah yang disebut tangan penutup langit untuk menangkap dan membasmi Li Fuchen. Menghadapi serangan kurang ajar Longkun, seringai muncul di sudut mulut Li Fuchen, dan kekuatan pedangnya dilepaskan, lalu bergetar. Hal pertama yang hancur adalah keterampilan ilahi tingkat rendah Longkun, tangan yang menutupi langit. Segera setelah itu, tubuh Dewa Longkun juga runtuh dan hancur seketika, sehingga sebelum dia mati, dia bahkan tidak punya waktu untuk menjerit, dan seluruh tubuhnya menghilang sepenuhnya. Kecuali cincin luar angkasa dan semi-artefak, tidak ada jejak residu yang tersisa. Di sampingnya, Mevit melihat semua ini dan terlihat sangat bingung. Kejutan kekuatan ilahi mengejutkan Longkun sampai mati.
Seberapa tinggi indeks kekuatan suci lawan? Penyesalan yang tak ada habisnya memenuhi hatinya, dan Mevit hendak memohon belas kasihan. Secara diam-diam, tubuh Dewa Mevit juga hancur. Apakah aku akan mati seperti ini? Kesadaran Mevit jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Berhenti. Suara kuat itu terdengar terlambat. Pengunjungnya adalah seorang pria kurus dan berkulit gelap, Qianxi, penguasa kota Wastelen. Ketika kekuatan suci Long Kun meledak, dia merasakan gerakan di sini, tapi dia masih terlambat satu langkah. Siapa kamu? Qianxi menatap Li Fuchen dengan ekspresi muram. Lawannya tidak diragukan lagi sangat kuat. Bahkan jika dia ingin membasmi Long Kun dengan kekuatan murni, itu bukanlah tugas yang mudah. Tapi ini adalah kota Wastelen, dan ada susunan dewa tingkat tinggi bintang 1 yang membantunya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menantang yang mulia. Kamu pasti tuan kota Qianxi. Aku tidak ingin membasmimu. Li Fuchen memandang Qianxi. Lancang, palu perang muncul di tangan Qianxi, dan kekuatan formasi ilahi yang tak ada habisnya ditambahkan ke palu perang. Ledakan, Hammer Shadow langsung menghilang sebelum bersendewa dengan Li Fuchen. Pada saat yang sama, kekuatan kejut yang mengerikan melanda. Tidak bagus. Qianxi dengan cepat mengerahkan kekuatan formasi ilahi untuk menambah kekuatan ilahi perlindungan tubuh. Dentur, kekuatan besar dari formasi ilahi menghadapi guncangan kekuatan ilahi Li Fuchen, dan dia bahkan tidak bisa menahan nafas. Saat berikutnya, Qianxi terbang mundur, dan tubuhnya dipenuhi kabut darah. Aku berkata, aku tidak ingin membasmimu, tetapi jika kamu ingin mati, maka aku dapat membantumu. Li Fuchen berkata dengan dingin kepada Qianxi. Mendengar ini, Qianxi merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu bahwa dia terlalu ceroboh. Jika pihak lain memiliki niat membasmi, dia akan menjadi mayat saat ini. Tuanku, maafkan saya, Qianxi buta. Dihadapkan pada kekuatan absolut, Qianxi menundukkan kepalanya. Kamu tidak ada hubungannya di sini, jadi keluarlah. Ingat, aku tidak suka diganggu. Long Kun dan Mevit sudah mati, dan kekayaan di kastil dan istana mereka secara alami adalah milik Li Fuchen. Ya, Qianxi mendapat amnesti dan pergi dengan tergesa-gesa. Kastil ini bagus, bisa digunakan sebagai tempat tinggal sementara. Li Fuchen melirik kastil Long Kun dan tersenyum. Long Kun dan Mevit membawa banyak kekayaan bagi Li Fuchen. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa kekayaan gabungan keduanya berjumlah lebih dari 200.000 batu dewa tingkat rendah, dan batu dewa murni tingkat rendah berjumlah lebih dari 200.000 batu dewa tingkat rendah, sekitar 100.000. Begitu banyak batu dewa tingkat rendah yang cukup bagi Li Fuchen untuk meningkatkan kekuatan dewanya ke tingkat yang sangat tinggi. Murid emas ini cukup menarik. Li Fuchen menemukan keterampilan murid tingkat rendah di cincin luar angkasa Long Kun. Keterampilan magis ini memungkinkan praktisi untuk dengan mudah melihat cahaya ilahi yang memancar dari endapan logam jauh di bawah tanah melalui pegunungan dan bebatuan. Menurut apa yang dikatakan di atas, semakin kaya cahaya ilahi, semakin berharga simpanan mineral logamnya. Di mata sebagian orang, nilai murid emas tidak kalah dengan keterampilan sihir tingkat menengah. Anda harus tahu bahwa deposit logam tingkat dewa terendah pun sangat berharga. Deposit logam tingkat, cukup untuk membuat para dewa superior cemburu. Hanya butuh 3 hari bagi Li Fuchen untuk mengembangkan mata emasnya. Mengaktifkan pupil emas, pupil Li Fuchen berubah menjadi emas. Kemanapun dia memandang, selama itu adalah logam, akan ada cahaya. Logam di bawah tingkat dewa memancarkan sangat sedikit cahaya dan hampir tidak terlihat. Logam tingkat dewa memancarkan cahaya lebih intens, dengan makna yang cerah. Selain itu, Li Fuchen menemukan bahwa beberapa semi-artefak teratas dan semi-artefak puncak juga memancarkan cahaya ilahi yang terang, yang jelas mengandung logam tingkat dewa. 70%, 80%. Dengan pemahaman Li Fuchen, dia dengan mudah melatih mata emas hingga kekuatan 80%. Sayangnya, kesulitan pelatihan mulai meningkat 10 kali lipat dan puluhan kali lipat. Rumah Tuan Kota. 7 dewa tengah berkumpul. Tuan Kota, apa latar belakang Tuan ini? Anda tidak tahu detailnya, bukan? Pembicaranya adalah orang kuat dengan punggung yang kuat dan punggung yang kuat. Qianxi berkata, apa yang bisa saya ketahui? Saya berani mengatakan apapun saat itu. Apakah saya bisa duduk di sini dan berbicara dengan Anda tidak diketahui? Long Kun dan Mevit meninggal segera setelah mereka mengatakan mereka akan mati. Segalanya benar-benar tidak dapat diprediksi menurut pendapat saya, tidak peduli apa asal-usul pria ini tidak ada hubungannya dengan kita. Selama kita tidak mengganggunya, dia tidak akan menyusahkan kita, kata dewa tengah lainnya. Mendengar ini, Sue Yue, yang memiliki kepala berambut darah,
mengangguk, mampu dengan mudah mengalahkan atau bahkan membasmi penguasa kota berarti dia juga dapat dengan mudah membasmi kita bertujuh. Kita tidak boleh terprovokasi. Bagi mereka untuk berkultivasi ke alam Dewa Tengah. Jika kamu mati, kematianmu akan sia-sia. Akhirnya, Qianxi mengatur nada, tidak memprovokasi Li Fuchen, tidak mengganggu Li Fuchen, dan jika Li Fuchen punya permintaan, dia akan memenuhinya dengan cara apapun. Indeks kekuatan dewa adalah 13.000. Dengan batu dewa tingkat rendah yang cukup, kekuatan pedang Li Fuchen meningkat dengan cepat, dari 11.000 menjadi 13.000 dalam 3 bulan. Jangan meremehkan peningkatan 2.000 ini. Ini telah meningkatkan kekuatan Li Fuchen beberapa kali. Selain itu, setelah dipromosikan menjadi Dewa Tengah, Li Fuchen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan dunia ilahi. Tingkat ilmu pedang meningkat, dan bahkan jika dia belum mencapai kondisi puncak Dewa Tengah, dia tidak menjauh. Dalam keadaan seperti itu, keterampilan ilahi domain Swordsi Boundless secara alami ditingkatkan menjadi keterampilan ilahi tingkat menengah, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Sudah waktunya untuk pergi. Di lantai atas kastil, Li Fuchen melihat pemandangan di bawah dan berpikir sendiri. Baginya, kota Wastelen masih terlalu kecil. Dia belum pernah melihat pemandangan seluruh alam dewa. Bagaimana dia bisa tinggal di kota Wastelen selamanya? Memanggil Tuan Kota Qianxi, Li Fuchen bertanya kepadanya tentang situasi sekitarnya. Qianxi berkata dengan hormat Raja Pucat, binatang suci tengah dari gurun abu-abu, lebih kuat dariku, tetapi kekuatannya terbatas dan tidak bisa menjadi lawanmu. Oleh karena itu, kamu meninggalkan gurun abu-abu dan melewati gurun abu-abu tanpa sedikit pun rintangan, itu adalah wilayah kota dewa tingkat pertama, kota Elang, yang memiliki lebih dari selusin dewa median. Qianxi memperkenalkan situasi sekitarnya secara mendetail. Saat berbicara tentang pegunungan berkabut, wajah Qianxi menjadi jauh lebih serius, pegunungan berkabut sangat berbahaya. Bahkan dewa tingkat menengah pun tidak bisa bergerak di dalamnya. Selain keberadaan binatang mitos, ada juga segala jenis makhluk tingkat dewa yang aneh, di antaranya ada sejenis makhluk tingkat dewa disebut raksasa kabut, dan kekuatannya telah mencapai tingkat dewa tingkat tinggi. Dewa tingkat menengah di depannya hanyalah Aransum, dan ini masih di luar. Jika di dalam, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Keesokan harinya, Li Fuchen pergi. Dia tidak mencari kematian dan menuju pegunungan berkabut, tetapi memilih gurun abu-abu. Ada banyak binatang mitos di gurun abu-abu. Sepanjang jalan, Li Fuchen bertemu dengan binatang mitos yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di bawah tekanan kekuatan ilahi Li Fuchen, binatang tingkat rendah ini gemetar, dan mereka tidak berani menyerang Li Fuchen. Bahkan binatang dewa tingkat menengah merasakan aura yang memancar dari Li Fuchen dan melarikan diri jauh, tidak berani mendekat sama sekali. Dengan cara ini, Li Fuchen berjalan dengan angkuh melewati gurun abu-abu dan tiba di padang rumput elang yang lebih luas. Di Eagle Grassland, ada kota dewa kelas 1, kota elang. Keduanya adalah kota dewa tingkat pertama, kota elang jauh lebih makmur daripada kota Wastelen, dan jumlah dewa median hampir 2 kali lebih banyak, dengan lebih dari 10 orang. Setelah tinggal di kota elang selama beberapa hari, Li Fuchen pergi lagi. Targetnya adalah kota dewa tingkat kedua. Tidak peduli seberapa makmur kota dewa tingkat pertama, kota itu hanya cocok untuk dewa tingkat rendah, dan dewa tingkat menengah memiliki sumber daya yang sangat sedikit. Qianxi dan yang lainnya di kota Wastelen akan pergi ke kota dewa tingkat kedua setiap beberapa tahun untuk membeli sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Apakah ini pemandangan alam dewa? Sungguh aneh, misterius, dan menakjubkan. Bepergian jauh-jauh, wawasan Li Fuchen telah meluas berkali-kali. Di alam dewa, ada 3 kam kehidupan utama, yaitu klan dewa binatang, dan segala jenis bentuk kehidupan aneh tingkat dewa. Klan dewa adalah kelompok etnis paling cerdas dan mencakup puluhan juta ras yang sangat cerdas seperti ras manusia, ras titan, ras ibel 15, dan ras vampir. Suku binatang ilahi adalah suku binatang asli alam dewa. Sangat sulit bagi mereka untuk berubah menjadi bentuk manusia. Umumnya, hanya ketika mereka mencapai alam dewa sejati mereka dapat sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Adapun kehidupan tingkat dewa yang aneh, relatif jarang terjadi di alam dewa. Umumnya, kehidupan tingkat dewa seperti itu hanya dapat muncul di beberapa tempat yang tidak dapat diakses dan berbahaya. Saya tidak menyangka bahwa di alam dewa, saya juga akan menjadi dewa. Li Fuchen tersenyum pahit. Di alam semesta Kunwu, dia memimpin penghancuran para dewa. Tentu saja, ia juga mengetahui bahwa para dewa di alam semesta Kunwu bukanlah ras tertentu. Misalnya,
Jika Li Fuchen meninggalkan garis keturunannya di alam semesta kuno, maka keturunannya secara alami dapat disebut dewa. Kota dewa tingkat kedua terdekat berada jauh dari kota elang. Li Fuchen membutuhkan beberapa bulan untuk sampai ke sana tanpa terburu-buru. Kota dewa tingkat kedua ini disebut kota bulan ungu. Kemakmurannya puluhan kali lipat dari kota Wastelen dan lebih dari 10 kali lipat dari kota elang. Berbeda dengan kota dewa tingkat pertama, kota Ziyue memiliki dewa tingkat tinggi, meskipun hanya ada 3 dewa tingkat tinggi. Adapun dewa tengah, ada banyak. Pokoknya, jumlahnya bukan 1000 tapi 800. Belum lagi para dewa yang lebih rendah, mereka ada di mana-mana. Saya mendengar bahwa artefak kadang-kadang muncul di pelelangan kota dewa tingkat kedua. Saya ingin tahu apakah saya akan cukup beruntung. Setelah memasuki kota Ziyue, Li Fuchen langsung tertarik dengan lingkungan unik kota Ziyue. Di langit di atas kota Ziyue, ada bulan ungu yang tergantung di sana. Li Fuchen tahu bahwa bulan ungu diubah oleh kekuatan formasi ilahi. Diperkirakan tingkat formasi ilahi setidaknya telah mencapai tingkat bintang 2. Kota bulan ungu layak menjadi kota dewa tingkat kedua, dan bahkan batu penyegel ajaib tingkat menengah pun dijual. Harganya, seperti yang dikatakan Zhao Feier, sangat mencengangkan. Yang termurah harganya lebih dari 100.000 batu dewa tingkat rendah. Masih terlalu sedikit batu dewa tingkat rendah. Apakah saya terlalu baik? Dengan kekayaan Long Kun dan Mevit, Li Fuchen juga memiliki kekayaan bersih lebih dari 200.000 batu dewa tingkat rendah. Bagi dewa yang lebih rendah, ini tentu saja merupakan kekayaan yang luar biasa. Tapi itu tidak mencolok di kota dewa tingkat kedua. Faktanya, jika Li Fuchen lebih jahat, dia bisa menyapu seluruh kota Wastelen dan mencari batu dewa tingkat rendah. Pada saat itu, tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan lebih dari 1 juta batu dewa tingkat rendah, belum lagi beberapa juta batu dewa tingkat rendah. Namun, hal ini bertentangan dengan hati Tao Li Fuchen. Hilangnya hati Tao akan berdampak besar pada masa depan Li Fuchen. Sendang Xuan, toko ramuan terbesar di kota Ziyue. Setelah memasuki Sendang Xuan, Li Fuchen berjalan di lantai pertama dan langsung menuju lantai 2. Barang-barang yang dijual di lantai pertama semuanya adalah pil ajaib bintang 1. Ramuan ilahi bintang 1 hanya berguna untuk dewa tingkat rendah dan dewa menengah biasa. Di lantai 2, pil ajaib bintang 2 ditempatkan di meja kristal. Dibandingkan dengan ramuan dewa bintang 1, harganya sangat mengesankan. Pada dasarnya, ini lebih dari lusinan batu dewa tingkat rendah, dan beberapa mencapai ratusan batu dewa tingkat rendah. Pil Shenyuan ini bagus. Pil Shenyuan adalah pil dewa bintang 2 yang dapat dengan cepat mengisi kembali kekuatan dewa-dewa tengah dan dewa atas. Mengeksekusi keterampilan ilahi tingkat menengah menghabiskan terlalu banyak kekuatan ilahi, jadi Li Fuchen harus membelinya untuk keadaan darurat. Pil penggabungan ilahi juga bagus, dapat meningkatkan integrasi para dewa dan kekuatan ilahi. Dalam satu tarikan napas, Li Fuchen membeli beberapa pil dewa bintang 2, yang masing-masing harganya lebih dari 10. Hei, pil ajaib yang menyehatkan jiwa. Jauh di dalam lantai 2, Li Fuchen menemukan pil ajaib bintang 2 yang disebut pil jiwa ungu, yang bernilai 300 batu dewa tingkat rendah. Tuan, pil jiwa ungu ini adalah pil ilahi baru yang dikembangkan oleh dewa kami Dang Xuan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah meminumnya, tidak hanya dapat menyehatkan jiwa ilahi, tetapi juga memiliki efek tertentu dalam menerobos alam. Soul Pil, pria berambut abu-abu yang diperkenalkan lelaki tua itu. Apakah mungkin untuk meningkatkan level jiwa? Li Fuchen bertanya. Mendengar hal tersebut, lelaki tua berambut abu-abu itu tersenyum canggung dan berkata petugas tamu bercanda. Pil ajaib yang dapat meningkatkan level jiwa nilainya tidak terbatas. Meskipun pil jiwa ungu dapat menyehatkan jiwa, batasnya adalah puncak dewa atas. Oke, berikan padaku dulu. 5. Li Fuchen berencana untuk melihat apakah pil jiwa ungu efektif pada jiwanya. Ruang tamu restoran. Ini benar-benar berhasil. Dengan jimat emas kecil, dia dapat dengan sempurna memurnikan kekuatan pil jiwa ungu dan hanya menyerap bagian yang berguna bagi jiwa. Tapi efeknya masih terlalu lemah. Tidak, pasti jiwaku terlalu maju. Jiwa Li Fuchen tidak diragukan lagi adalah jiwa tingkat dewa sejati, dan pil jiwa ungu hanyalah pil dewa bintang 2, yang hanya ada satu, memiliki efek pada dewa sejati dan di bawahnya. Sepertinya jika kamu ingin meningkatkan jiwamu, kamu memerlukan setidaknya ramuan dewa bintang 3 atau rumput dewa bintang 3. Pikir Li Fuchen dalam hati. Memikirkan sesuatu, Li Fuchen keluar dan membeli buku bergambar ramuan surgawi. Buku bergambar ramuan ajaib ini sangat ajaib. Setiap halaman memiliki gambar ramuan suci.
Rumput murid perak, rumput suci bintang 3, meminumnya dapat sangat meningkatkan penglihatan dan jiwa Anda. Jika Anda mengambil jumlah tertentu, Anda memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat murid perak, dan penglihatan Anda akan meningkat 100 kali lipat. Rumput jiwa merah, rumput suci bintang 3, meminumnya dapat sangat meningkatkan jiwamu. Ini juga efektif melawan dewa sejati. Rumput matahari terik yang meningkat jiwa, rumput suci bintang 4, jika digunakan oleh dewa yang lebih rendah, jiwa dapat dipromosikan ke tingkat dewa atas. Jika digunakan oleh dewa atas, jiwa memiliki peluang untuk berubah menjadi dewa semi sejati. Dewa dalam ilustrasi rumput suci. Ada banyak rumput, tetapi yang tertinggi peringkat bintang rumput suci adalah 4 bintang. Li Fuchen menemukan bahwa sangat sulit untuk mengandalkan objek eksternal untuk meningkatkan level jiwa. Bahkan rumput dewa bintang 4, rumput penghasil jiwa matahari yang terik, tidak dapat meningkatkan level jiwa dewa atas sebanyak satu level, hanya memiliki peluang untuk berubah menjadi level dewa semi sejati. Hal ini berlaku untuk dewa tingkat tinggi. Diperkirakan 100 kali lebih sulit bagi dewa sejati untuk meningkatkan tingkat jiwanya. Dia mampu meningkatkan level jiwanya karena jimat emas kecil itu. Jimat emas kecil itu sangat ajaib, menyehatkan jiwanya sepanjang waktu. Selain itu, jimat emasnya dapat memurnikan kekuatan obat dengan sempurna dan menghilangkan kotoran. Ketika orang lain menggunakan rumput ilahi dan ramuan ilahi untuk meningkatkan jiwa mereka, akan ada beberapa kotoran yang tersisa di jiwa mereka. Ini akan baik-baik saja untuk waktu yang singkat, tetapi seiring waktu, dampaknya akan besar. Li Fuchen memperkirakan bahwa ini harus menjadi alasan utama mengapa sulit mengandalkan objek eksternal untuk meningkatkan level jiwa. Rumput jiwa matahari terbakar terlalu sulit ditemukan, tetapi rumput jiwa merah ditemukan di pegunungan jiwa merah. Pegunungan jiwa merah adalah tempat berbahaya bintang 2. Yang disebut tempat berbahaya bintang 2 adalah tempat berbahaya yang dapat mengancam dewa yang lebih tinggi. Kelompokkan tim untuk pergi ke pegunungan Cihun. Kita sekarang kekurangan dewa tingkat menengah yang menyerang dan dewa tingkat menengah tipe pemulihan. Sebuah tim besar yang terdiri dari 50 anggota, dipimpin oleh Feng Shen, sekarang kekurangan 3 anggota dengan kekuatan penuh. Pergi ke kota. Dalam perjalanan ke pintu, Li Fuchen mendengar banyak dewa tengah memanggil. Jika Li Fuchen adalah dewa tingkat menengah biasa, dia mungkin pergi ke sana dan membentuk tim. Bagaimanapun, pegunungan jiwa merah terlalu berbahaya, dan membentuk tim akan lebih aman dari dewa tingkat menengah, dan dia akan mampu membentuk tim dengan dewa tingkat menengah ini hanya akan menyeret diri Anda ke bawah. Kakak, Feng Shen memimpin tim. Cepatlah. Di samping Li Fuchen, sepasang mata saudara kandung berbinar dan mereka buru-buru mendekat. Dewa angin ini bisa menciptakan keterampilan sihir jarak menengah, jadi dia pasti cukup hebat. Li Fuchen pernah mendengar nama Dewa Angin. Feng Shen adalah salah satu dari sedikit dewa tingkat menengah di kota Ziyue yang telah menciptakan keterampilan sihir tingkat menengah. Kekuatan pribadinya adalah sesuatu yang bahkan tidak berani diremehkan oleh dewa tingkat atas. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Fuchen segera pergi. Ada banyak binatang dewa tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan jiwa merah. Binatang mitos tingkat rendah yang masih bisa bertindak sendiri di area berbahaya bintang 1 pada dasarnya hidup berkelompok di pegunungan jiwa merah. Misalnya, kelompok serigala pedang mungkin terdiri dari setidaknya selusin serigala pedang, atau mungkin terdiri dari ratusan serigala pedang dan beberapa serigala pedang darah. Saat bertemu dengan sekelompok besar binatang mitos, bahkan dewa tingkat menengah yang kuat pun akan melakukannya terasa sangat merepotkan, sekali dikepung, hilangnya kekuatan suci tidak akan sedikit. Ini juga merupakan alasan utama mengapa setiap orang memilih membentuk tim untuk memasuki pegunungan jiwa merah. Tentu saja, monster mitos juga akan menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Misalnya, di mata mereka, Li Fuchen adalah makhluk seperti dewa yang tidak bisa terprovokasi sama sekali, dan Li Fuchen terlalu malas untuk membantai binatang dewa ini. Targetnya adalah rumput jiwa merah. 1 tanaman, 2 tanaman. Dengan indeks kekuatan ilahi lebih dari 10.000, dan tingkat integrasi kekuatan ilahi 28%, jangkauan eksplorasi Li Fuchen sangat luas. Dibandingkan dengan dewa tingkat tinggi biasa, dia tidak menyerah terlalu banyak. 1 bulan kemudian, Li Fuchen mencari 4 rumput jiwa merah, yang merupakan panen besar. Setelah menemukan tempat, Li Fuchen menelan rumput jiwa merah yang pertama. Di bawah transformasi jimat emas, kekuatan obat rumput jiwa merah pada jiwa dimurnikan hingga ekstrim. Dengan cara ini, meskipun total kekuatan obat berkurang, Li Fuchen merasa bahwa efek keseluruhan hanya akan lebih kuat, bukan lebih lemah.
Setelah mengambil 4 rumput jiwa merah, satu helai rumput jiwa merah muda berubah menjadi merah. Menurut tren ini, dibutuhkan setidaknya beberapa ratus rumput jiwa merah untuk mengubah jiwa dari merah muda menjadi merah. Petik 2. Mungkin tidak banyak rumput jiwa merah di seluruh pegunungan jiwa merah. Seperti biasa, Li Fuchen melepaskan kekuatan sucinya dan dengan hati-hati mencari rumput jiwa merah. Rumput jiwa merah ungu. Li Fuchen menyipitkan matanya. Lebih dari 1000 mil jauhnya, dia menemukan rumput jiwa berwarna ungu merah. Apakah itu rumput jiwa merah yang bermutasi? Li Fuchen dapat merasakan bahwa fluktuasi aura yang dipancarkan oleh rumput jiwa merah ini puluhan kali lebih banyak daripada rumput jiwa merah biasa. Namun di samping rumput jiwa merah ungu, pertempuran mengejutkan sedang terjadi. Kedua belah pihak dalam pertempuran itu adalah tim dewa tingkat menengah dan binatang dewa tingkat tinggi. Ada hampir 50 orang di tim dewa tengah. Tim dewa tengah yang besar ini pada dasarnya bisa berjalan menyamping di pegunungan jiwa merah. Binatang dewa tingkat atas adalah ular piton raksasa dengan 3 kepala. Li Fuchen menyadari bahwa ketiga ular piton raksasa ini adalah 3 ular piton petir yang relatif lemah di pegunungan jiwa merah. Ketiga kepala ular pitonnya masing-masing dapat menyemburkan serangan petir, angin topan, dan hujan es. Alasan mengapa dikatakan relatif lemah adalah karena pertahanan ketiga ular piton petir ini relatif rapuh dan tidak selengkap binatang tingkat tinggi lainnya. Tentu saja, binatang dewa tingkat tinggi selalu merupakan binatang dewa tingkat tinggi. 1 lawan 1, pada dasarnya tidak mungkin bagi dewa tingkat menengah untuk menjadi lawan dari binatang dewa tingkat tinggi yang telah menciptakan keterampilan ilahi tingkat menengah hampir tidak dapat bersaing dengan paling banyak 1 atau 2 dan tidak mungkin dikalahkan. Semuanya, jika kalian mendapatkan rumput jiwa merah mutan ini, aku, Dewa Angin, tidak akan lagi berpartisipasi dalam pembagian hasil panen berikutnya. Selain itu, aku juga berjanji kepadamu kecuali lebih dari separuh orang ingin meninggalkan rumput merah pegunungan jiwa, aku, Dewa Angin, tidak akan pernah pergi lebih awal. Dewa Angin pasti akan memenangkan rumput jiwa merah yang bermutasi. Meskipun jiwanya telah mencapai tingkat dewa tertinggi, ia masih jauh dari puncak dewa tertinggi. Tahukah Anda? Semakin kuat jiwa, semakin mudah untuk maju, dan semakin kuat pemahamannya. Rumput jiwa merah mutan ini tidak sebanding dengan rumput suci bintang 4, rumput matahari terbit jiwa, tetapi tidak jauh di belakang. Feng Shen yakin bahwa dia dapat dipromosikan menjadi dewa tingkat tinggi dalam waktu 10 bertahun-tahun. Mendengar ini, semua orang secara alami bersemangat. Mereka juga tahu bahwa rumput jiwa merah yang bermutasi bukanlah sesuatu yang dapat mereka harapkan. Pertarungannya sangat sengit. Meskipun Feng Shen sering menggunakan keterampilan dewa tingkat menengahnya, dia hanya bisa disandingkan dengan 3 ular piton petir. Untungnya, dia masih memiliki lebih dari 40 dewa tingkat menengah di sini. Lebih dari 40 dewa tingkat menengah bergabung, dan 3 ular piton petir dengan pertahanan yang rapuh secara bertahap menjadi rusak. Sebagian besar serangan mereka dicegat oleh Dewa Angin, dan hanya sedikit yang jatuh ke dalam kerumunan, tidak mampu membentuk serangan yang efektif sama sekali. Tentu saja, meskipun demikian, beberapa dewa median telah terluka parah dan mundur ke tempat yang jauh untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Siapa itu? Saat kedua belah pihak sedang bertarung, sesosok hantu tiba-tiba muncul di samping rumput jiwa merah yang bermutasi. Dengan lambaian tangannya, rumput jiwa merah yang bermutasi menghilang. Melihat ini, Feng Shen dan ketiga ular piton petir sangat marah. Mereka bertarung sampai mati demi rumput jiwa merah mutan ini, tetapi pihak lain memetik buahnya. Tebasan asal angin. Dewa Angin melambaikan tangannya, dan bila angin biru yang menakutkan terbang keluar. Tiba-tiba, suara klik terdengar dari kehampaan, seolah-olah kehampaan itu telah dibelah. Di sisi lain, 3 ular piton petir masing-masing menyemburkan bola petir, angin topan, dan tombak es. Ketiga serangan tersebut bercampur menjadi satu, menutupi kepala dan wajah mereka. Li Fuchen mengangkat kepalanya, tersenyum tipis, dan menyerang dengan energi pedang yang muncul entah dari mana. Dentur, entah itu keterampilan dewa tingkat menengah Feng Yuan Slash dari Dewa Angin atau serangan kekerasan dari 3 ular piton petir, semuanya seperti awan mengambang di depan energi pedang ini. Saat angin bertiup, asapnya menghilang. Setelah melakukan semua ini, Li Fuchen pergi. Feng Shen dan ketiga ular piton petir tidak berani menghentikannya. Sangat kuat, di tengah kerumunan, dewa tengah dari saudara kandung tercengang. Bahkan dewa tingkat tinggi biasa tidak dapat mengalahkan serangan Dewa Angin dan 3 ular piton petir hanya dengan beberapa gerakan. Namun mereka sepertinya pernah bertemu satu sama lain di jalanan kota Ziyue.
Seperti yang diharapkan dari rumput jiwa merah yang bermutasi, efek pengobatannya 80 kali lipat dari rumput jiwa merah biasa. Setelah meminum rumput jiwa merah ungu, hampir 30% jiwa Li Fuchen berubah menjadi merah jika 2 atau 3 tanaman lagi ditambahkan, jiwa akan berubah dari terang menjadi pucat. Rumput jiwa merah mutan seharusnya tidak sebanyak itu. Li Fuchen berencana untuk tinggal di pegunungan jiwa merah selama beberapa hari lagi. Bum bum bum, jauh di dalam pegunungan jiwa merah, satu orang dan satu binatang sedang bertarung dengan gila-gilaan. Ya dewa, kamu seharusnya tidak menginjakkan kaki di kedalaman pegunungan jiwa merah. Pembicaranya adalah macan tutul ilahi ekor 8, binatang buas unggul dengan 8 ekor yang tampak seperti kucing, tetapi ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dan lebih besar, lebih ganas dari kucing. Juga merupakan binatang dewa tingkat tinggi, macan tutul dewa berekor 8 tidak hanya jauh lebih kuat dari 3 ular piton petir, tetapi juga memiliki pertahanan yang jauh lebih kuat, dan dapat mencegat serangan pada saat-saat kritis. Itu dapat digambarkan sebagai integrasi serangan dan pertahanan. Di pegunungan jiwa merah ini, saya bisa datang kapanpun saya mau dan pergi kapanpun saya mau. Apa yang bisa Anda lakukan terhadap saya? Li Fuchen dengan mudah memblokir serangan macan tutul berekor 8 dengan cahaya pedang yang berayun. Oke, hari ini aku, macan tutul berekor 8, tidak akan menyerah sampai aku memakanmu. Ekor di belakang pantat macan tutul berekor 8 melebar dengan liar, menutupi langit dan matahari. Kekuatan macan tutul ekor 8 ini tidak boleh diremehkan. Tidak perlu bertarung langsung dengannya. Pertarungan antara Li Fuchen dan macan tutul ekor 8 sepenuhnya karena Li Fuchen memasuki wilayah macan tutul ekor 8, ekor macan tutul ilahi. Di pegunungan jiwa merah, ada total 10 monster mitos tingkat tinggi yang hidup di dalamnya, dan setiap monster mitos tingkat atas memiliki wilayahnya sendiri. Awalnya, Li Fuchen tidak ingin menerobos masuk, tetapi wilayah binatang tingkat tinggi ini terlalu kaya akan sumber daya. Seluruh pegunungan jiwa merah, tempat paling subur, mungkin dikelilingi oleh binatang mitos tingkat tinggi ini. Sayap ruang dan waktu. Seperti pedang, ruang dan waktu Li Fuchen juga telah mencapai tingkat dewa perantara. Meskipun kekuatan ilahi ruang dan waktu tidak sebaik kekuatan ilahi pedang, dalam hal kecepatan, itu pasti melampaui kekuatan suci pedang. Dan sayap ruang dan waktu ini adalah keterampilan magis jarak menengah yang dibuat dengan susah payah oleh Li Fuchen. Sepasang sayap transparan setipis sayap jangkrik muncul di belakang Li Fuchen. Dengan kilatan sayap transparan, Li Fuchen langsung menghilang. Sepertinya berkedip. Keterampilan magis ruang dan waktu. Divine Leopard ekor 8 tidak mengejarnya. Saat bertemu dengan dewa yang mahir dalam keterampilan sihir ruang waktu, kecuali dia puluhan kali lebih kuat dari orang lain, dia tidak akan bisa menahannya sama sekali. Li Fuchen pergi ke 5 dari 10 wilayah binatang dewa teratas, dan Li Fuchen tidak memiliki kepercayaan diri untuk memprovokasi 5 wilayah binatang dewa teratas lainnya untuk saat ini. Dia memiliki pemahaman yang relatif akurat tentang kekuatannya sendiri. Saat menghadapi monster dewa tingkat tinggi biasa, dia bisa mengalahkan lawannya, bahkan jika dia memiliki keterampilan magis tingkat menengah Wings of Time juga memiliki bahaya tertentu. Siapa yang tahu jika pihak lain memiliki keterampilan magis bawaan yang kuat? Tahukah Anda, binatang dewa juga memiliki keterampilan magis, tetapi mereka biasanya membangkitkan keterampilan magis bawaan mereka, dan hanya sedikit yang bisa menciptakan keterampilan teknis. Faktanya, monster mitos setara dengan monster di alam semesta kuno. Mereka mengandalkan bakat di tahap awal dan pemahaman di tahap selanjutnya. 70%-nya telah berubah menjadi merah, dan masih ada 30% yang tersisa. Tindakan Li Fuchen yang mencari kematian memberinya imbalan yang besar. Kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya, tidak lebih dari ini. Wilayah binatang yang berfluktuasi. Beast of Wafes adalah salah satu dari 5 eksistensi teratas di antara 10 binatang dewa teratas di pegunungan jiwa merah. Ia adalah binatang dewa jalur bumi. Keterampilan bawaannya yang terbangun disebut kemarahan langit dan bumi, yang menggunakan dirinya sebagai sumber fluktuasi untuk menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan seluruh dunia dan musuh berfluktuasi dan gemetar. Dapat dikatakan bahwa ketika menghadapi binatang yang berfluktuasi, keunggulan numerik tidak ada gunanya. Apakah Anda seorang dewa tingkat tinggi atau 2 dewa tingkat tinggi, tidak ada bedanya dengan binatang yang berfluktuasi. Jika ingin menghadapi monster fluktuasi, pertama-tama Anda harus mampu menahan murka langit dan bumi lawan. Li Fuchen secara alami tidak berniat memprovokasi Wave Beast, tetapi kekuatan sucinya menemukan bahwa ada 2 rumput jiwa merah yang bermutasi jauh di dalam wilayah Wave Beast.
Satu rumput jiwa merah yang bermutasi dapat mengubah jiwanya sebesar 30%, dan dua tanaman pasti akan mengubah jiwanya dari merah muda menjadi merah. Kamu berani memprovokasiku, Dewa Gelombang, tetaplah di sini selamanya. Binatang gelombang memiliki tubuh humanoid dan baju besi alami berwarna kuning tanah yang tebal. Li Fuchen melihat dan menebak bahwa meskipun binatang gelombang berdiri di sana, itu akan terjadi biasa saja. Bahkan dewa yang lebih tinggi pun tidak dapat menghancurkan armor alami lawan. Saat Wave Beast melambaikan tangan kanannya, gelombang dahsyat menyapu seluruh dunia dan menghantam Li Fuchen. Kamu terlalu meremehkanku. Li Fuchen melihat bahwa lawannya bahkan tidak menggunakan keterampilan bawaannya dan bertarung murni dengan kemampuan bawaannya, jadi dia tidak berencana untuk menghindar dan menghadapinya dengan pedang. Ledakan. Kekuatan fluktuasi tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Begitu energi pedang Li Fuchen bersendewa, ia runtuh. Jika kekuatan penghancur ilahi belum mencapai tingkat dewa tingkat menengah dan tubuh penghancur ilahi berada dalam kondisi tidak bisa dihancurkan, Li Fuchen akan dinonaktifkan bahkan jika dia menderita pukulan ini. Bakat yang menakutkan. Wajah Li Fuchen serius. Bakat Beast of Fluctuation jelas sejalan dengan aturan fluktuasi alam dewa. Begitu lawan menampilkan murka langit dan bumi, itu akan menjadi lebih menakutkan dan dapat memicu lebih banyak aturan fluktuasi alam dewa yang akan datang, diberkahi. Tidak terluka. Melihat Li Fuchen tidak terluka, Wave Beast sedikit terkejut. Di pegunungan jiwa merah, kecuali beberapa makhluk teratas dan dewa tingkat tinggi bernama penguasa kota Ziyue, tidak ada yang bisa menahan serangannya. Pantas saja kamu berani menantangku, selanjutnya kamu akan mati. Dunia dan gempa bumi sangat murka. Binatang ombak itu tidak berniat untuk berurusan dengan Li Fuchen lagi, dan langsung menunjukkan keterampilan bawaannya. Boom boom boom. Dengan Wave Beast sebagai pusatnya, bumi, gunung, dan sungai di segala arah langsung terguncang berkeping-keping, dan bahkan aturan di sekitar dunia ilahi pun berada dalam kekacauan langit dan bumi, menyapu ruang dan waktu. Pada saat ini, bahkan jika Li Fuchen menggunakan sayap ruang dan waktu, akan sulit untuk melarikan diri karena medan gaya gegar otak telah terbentuk di sekelilingnya. Bisakah dia menggunakan keterampilan magis ruang dan waktu, sayap ruang dan waktu? Namun, karena Li Fuchen berani datang ke wilayah binatang berfluktuasi, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Biarkan Anda melihat keterampilan magis penghancur saya, tubuh dewa penghancur. Tubuh Li Fuchen tiba-tiba menjadi ilusi. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa tubuh dewa Li Fuchen tampaknya terdiri dari partikel-partikel kecil bercahaya dan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Partikel berada di ambang kehancuran setiap saat. Setelah masa kerja keras, dan karena 70% jiwanya berubah menjadi merah, pemahaman Li Fuchen meningkat pesat, dan dia akhirnya mengubah tubuh ilahi penghancuran menjadi keterampilan ilahi tingkat menengah. Yang lain memiliki tubuh dewa dan keterampilan dewa, tetapi sekarang dia juga memiliki tubuh dewa dan keterampilan dewa, dan mereka bahkan lebih kuat. Mereka juga merupakan tubuh dewa kelas menengah dan tubuh dewa penghancurnya tidak diragukan lagi adalah yang tertinggi. Kekuatan gegar otak yang disebabkan oleh murka langit dan bumi terpancar di Li Fuchen dalam gelombang. Meskipun kekuatan guncangan ini sudah sangat kuat pada tahap awal, namun tidak terlalu buruk. Yang benar-benar menakutkan adalah kekuatan guncangan ini dapat ditumpangkan. Ketika ditambahkan lapis demi lapis, meskipun kekuatannya jauh lebih kuat daripada monster fluktuasi, itu juga akan terlalu berat untuk ditanggung. Puff puff puff. Hanya Li Fuchen yang bisa mendengar sedikit suara busa yang meledak dari tubuh kehancuran ilahi miliknya. Ini berarti tubuh kehancuran ilahi telah rusak. Itu normal untuk memikirkannya. Binatang gelombang bukanlah binatang tingkat tinggi biasa, tetapi salah satu dari 5 binatang tingkat tinggi teratas di pegunungan jiwa merah. Kekuatannya cukup kuat untuk mengubah ekspresi binatang tingkat tinggi biasa binatang buas. Kekuatan Li Fuchen paling banter mampu bersaing dengan dewa tingkat tinggi biasa. Selain itu, tubuh kehancuran ilahi pada tingkat keterampilan ilahi tingkat menengah tidak dapat benar-benar tidak dapat dihancurkan. Itu hanya bergerak ke arah ini, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada ketidaksempurnaan. Suara gelembung yang pecah menjadi semakin intens, dan tubuh Li Fuchen menjadi lebih kokoh. Keterampilan tubuh dewa macam apa ini? Binatang fluktuasi itu terkejut. Li Fuchen terlalu mengejutkannya. Dia tidak tahu tubuh dewa dan keterampilan magis seperti apa yang bisa menahan amarahnya yang menghancurkan bumi. Mungkinkah itu adalah keterampilan fisik dewa yang unggul? Tidak mungkin, dia bisa melihat bahwa tubuh dewa dan keterampilan ilahi pihak lain tidak dapat sepenuhnya menahan murka langit dan bumi miliknya, dan masih ada banyak kerusakan. Jika itu adalah tubuh dewa dan keterampilan ilahi tingkat tinggi,
itu bisa dengan mudah menahan murka langit dan bumi sendiri. Terlebih lagi, tidak mungkin dia menjadi lawan dari seseorang yang bisa menciptakan skill sihir superior, pihak lain mungkin bisa membasminya hanya dengan satu gerakan. Anda harus tahu bahwa menciptakan keterampilan magis tingkat menengah dan menciptakan keterampilan magis tingkat tinggi adalah satu surga dan satu bumi. Kebanyakan dewa tingkat tinggi dapat melakukan yang pertama, tetapi tidak satu pun dari 10.000 dewa tingkat tinggi yang terakhir dapat melakukannya. Jika Li Fuchen benar-benar bisa menciptakan keterampilan magis yang unggul, dia akan segera berbalik dan pergi, tidak ingin bertarung sampai mati dengan lawannya. Kekuatan penghancur ilahiku masih terlalu lemah. Li Fuchen tahu bahwa bukan karena tubuh penghancur ilahinya tidak kuat, tetapi karena kekuatan penghancur ilahinya terlalu lemah. Pertama, kekuatan suci penghancurnya hanyalah kekuatan suci tingkat dewa menengah, sedangkan kekuatan suci lawan adalah kekuatan suci tingkat dewa atas. Kedua, tingkat integrasi dewa dan kekuatan ilahi hanya 28%, yang masih merupakan selisih kecil dari 30% dewa atas. Ketiga, indeks kehancuran kekuatan sucinya mungkin tidak sebaik indeks kekuatan suci ilmu pedang, dan tidak boleh melebihi 10.000. Segala macam batasan menyulitkan wanita pintar dengan tubuh dewa yang rusak untuk membuat makanan tanpa nasi dan tidak dapat mengerahkan tenaganya sama sekali. Jika kekuatan dewa penghancur Li Fuchen adalah kekuatan dewa tingkat tinggi, 10 monster gelombang tidak akan pernah bisa merusak tubuh dewa penghancur. Tunggu sampai jiwa menjadi merah, dan lihat apakah kamu dapat menciptakan keterampilan magis yang unggul. Pemahaman berkaitan erat dengan perubahan dalam jiwa. Saat jiwa mulai mengubah kedalaman warna, terjadi peningkatan pemahaman secara bertahap. Ada metamorfosis kecil dalam pengertian ketika jiwa berubah dari terang menjadi gelap. Jika jiwa Li Fuchen memerah, pemahamannya pasti akan mengalami perubahan kecil. Pemahamannya sudah sangat menakutkan. Dalam waktu singkat, ia telah menciptakan berbagai keterampilan magis tingkat menengah. Begitu terjadi transformasi kecil, bukan tidak mungkin bisa menciptakan keterampilan magis tingkat tinggi. Tentunya akan lebih mengerikan lagi jika warna jiwa berubah, seperti dari hijau menjadi biru, dari biru menjadi ungu, dari ungu menjadi merah. Pada saat itu, apa yang disebut keterampilan magis superior dapat diciptakan dengan santai. Namun, jiwa merah sudah menjadi jiwa dewa sejati. Li Fuchen tidak tahu apa warna jiwa selanjutnya. Li Fuchen samar-samar tahu bahwa di masa depan, setiap kali warna jiwa berubah, warnanya akan semakin banyak menakutkan. Pertempuran ini berlangsung lama sekali, hingga binatang yang berfluktuasi menjadi tidak sabar. Orang pembawa sial, aku akan melepaskanmu hari ini. Lain kali aku melihatmu, aku akan membiarkanmu tinggal selamanya. The Wave Beast juga memiliki musuh. Jika terlalu banyak kekuatan alam dikonsumsi di sini, jika musuh yang kuat menyelinap ke arahnya selanjutnya, kemungkinan besar dia akan binasa. Jadi meskipun dia sangat enggan, dia hanya bisa melepaskan Li Fuchen. Terima kasih banyak. Li Fuchen telah mendapatkan rumput jiwa merah yang bermutasi, dan hanya setelah dia mendapatkannya barulah dia ditemukan oleh binatang gelombang. Melihat binatang gelombang membubarkan medan gaya gelombang, Li Fuchen langsung menampilkan sayap ruang dan waktu dan menghilang tanpa jejak. Meninggalkan pegunungan Qihun, di gunung sepi dengan sedikit orang. Setelah mengambil 2 rumput jiwa merah mutan, jiwa Li Fuchen akhirnya berubah menjadi merah. Kilatan merah lain melintas di benaknya, dan Li Fuchen merasa pemahamannya setidaknya meningkat beberapa kali. Mulailah menyimpulkan transformasi jurus keempat teknik pedang Yuanji dan Ki pedang tak terbatas. Jurus keempat teknik pedang Yuanji kembali ke Yuan Jianxiang. Li Fuchen tahu bahwa setelah pedang Ki tak terbatas diciptakan, itu pasti merupakan keterampilan yang unggul. Wu Jian, Wu Jian, Wu Jian memasuki Jian. Dihadapkan dengan keterampilan magis ini, kecuali jika itu adalah keterampilan magis ekstrim atau keterampilan magis pertahanan absolut, jika tidak maka tidak akan ada gunanya di depan energi pedang Wu Jian antara memilikinya dan tidak memilikinya. Seiring berjalannya waktu, Li Fuchen secara bertahap memperoleh beberapa wawasan. Dia bisa merasakan bahwa kesulitan mengubah bentuk pedang Gu Yuan mirip dengan kesulitan mengubah energi pedang menjadi Gu Yuan sebelumnya. 3 bulan kemudian. Tentu saja. Petik 2. Penampilan pedang Gu Yuan bukanlah keterampilan magis tingkat tinggi, tetapi keterampilan magis tingkat menengah. Kalau dipikir-pikir, bagaimana keterampilan sihir yang unggul bisa diciptakan dengan begitu mudah? Namun, ini juga merupakan keterampilan magis tingkat menengah. Fase pedang Gu Yuan terlalu kuat dan kuat. Selain itu, Li Fuchen menemukan bahwa apakah itu bentuk pedang Gu Yuan atau 3 teknik pedang Yuanji sebelumnya, bentuknya telah berubah setelah diubah menjadi keterampilan magis.
Saya kira ini ada hubungannya dengan aturan alam dewa. Bagaimanapun, di alam dewa, Anda harus mematuhi aturan alam dewa, bukan aturan Kunwu Universe sebelumnya atau aturan medan perang dewa. Tidak ada yang istimewa dari keterampilan magis aspek pedang Guiyuan setelah digunakan. Sebaliknya, itu memadatkan semua kekuatan aspek pedang Guiyuan ke dalam tubuh seseorang. Semburan energi pedang secara acak adalah kekuatan aspek pedang Guiyuan, yaitu pamungkas. Kekuatan keterampilan magis median. Anda harus tahu bahwa keterampilan sihir tingkat menengah orang lain semuanya dilakukan dengan meriah dan membutuhkan sedikit akumulasi energi sebelum dapat digunakan. Namun, bentuk pedang Guiyuan Li Fuchen tidak berbeda dengan makan dan minum sangat kuat. Jika Li Fuchen mau, dia bisa meledakkan kekuatan pedang Guiyuan yang tak terhitung jumlahnya untuk membombardir musuh dalam sekejap. Keterampilan magis ini telah sepenuhnya melampaui kemarahan binatang fluktuasi, dan tidak takut dengan keunggulan numerik. Selanjutnya, Li Fuchen mencurahkan seluruh perhatiannya pada Wu Jian Sword Qi. Dibandingkan dengan teknik pedang Yuanji, deduksi dan transformasi pedang Qi Wu Jian 10 kali dan puluhan kali lebih sulit. Setelah 1 tahun, Li Fuchen masih gagal mengubah pedang Qi Infernal menjadi keterampilan magis. Sepertinya tidak perlu terburu-buru. Li Fuchen tidak ragu-ragu, mengganti pakaiannya, dan terbang ke kota Ziyue. Kota Ziyue cukup ramai dalam beberapa bulan terakhir, jauh lebih ramai dari biasanya. Li Fuchen menanyakannya dan mengetahui bahwa Sekte Dongyang datang untuk merekrut pasukan. Sekte Dongyang adalah kekuatan tingkat dewa sejati, dan ada banyak dewa sejati dalam sekte tersebut. Sekte Dongyang hanya merekrut dewa tingkat menengah dan dewa tingkat atas, tetapi tidak merekrut dewa tingkat rendah. Selain itu, Sekte Dongyang tidak merekrut pasukan setiap tahun. Biasanya mereka merekrut pasukan setiap 10 tahun sekali, dan terkadang hanya setiap 20 tahun sekali. Dikatakan bahwa ketika dewa tingkat menengah memasuki Sekte Dongyang, dia akan diberi set semi-artefak terbaik di akhir. Adapun dewa atas yang memasuki Sekte Dongyang, mereka dapat dengan bebas memilih artefak. Ya, itu adalah artefak nyata. Meskipun ini hanya artefak standar biasa, ia masih 10 kali dan 100 kali lebih kuat daripada semi-artefak. Apakah itu senjata dewa? Li Fuchen memasang ekspresi penasaran di wajahnya. Sejauh yang dia tahu, untuk menyempurnakan sebuah artefak, 2 syarat ketat harus dipenuhi. Pertama, seseorang harus menjadi pemalsu artefak dan mampu mengukir pola artefak ilahi berat yang cukup banyak, karena pemurnian artefak memerlukan ekstraksi esensi material tingkat dewa. Semakin banyak material tingkat dewa, semakin tinggi tingkat keberhasilannya secara alami. Seperti material tingkat dewa yang diperoleh Li Fuchen di desa Kapak Tembaga, bahkan sisa untuk menyempurnakan artefak tidak cukup, lebih baik daripada tidak sama sekali. Tentu saja artefak juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Sama seperti tingkatan dewa, artefak dibagi menjadi artefak tingkat rendah, artefak tingkat menengah, artefak tingkat tinggi, artefak sejati, DEL. Ketika dewa tingkat tinggi memasuki Sekte Dongyang, dia secara alami akan memilih artefak tingkat rendah, dan itu adalah jenis artefak standar yang disempurnakan dalam jumlah besar. Tapi artefak tetaplah artefak, dan artefak apapun sudah cukup untuk diperebutkan oleh dewa yang lebih tinggi. Meskipun beberapa dewa tingkat tinggi sudah memiliki artefak, siapa yang tidak suka memiliki terlalu banyak artefak? Anda harus tahu bahwa ketika Anda memasuki Sekte Dongyang, Anda tidak diberikan artefak, tetapi Anda dapat dengan bebas memilih artefak yang cocok untuk Anda. Mungkin kamu bisa masuk ke Sekte Dongyang dan melihatnya. Intuisi memberitahu Li Fuchen bahwa memasuki Sekte Dongyang akan memungkinkan dia memahami dunia dewa dengan lebih baik. Samar-samar dia merasa ada yang tidak beres dengan dunia dewa. Tanpa sadar, Li Fuchen berjalan menuju salah satu titik perekrutan. Itu merekrut. Selama kamu adalah dewa tingkat menengah, kamu bisa menjadi prajurit dari Sekte Dongyang kami. Jika kamu cukup kuat, kamu mungkin bisa secara langsung melampaui prajurit tingkat rendah dan menjadi perantara. Prajurit tingkat atau bahkan prajurit tingkat atas. Prajurit tingkat menengah dapat ditugaskan pakaian semi-artefak puncak dapat memasuki kolam Dongyang untuk berlatih selama 1 hari setiap tahun setelan semi-artefak puncak teratas. Mereka dapat memasuki kolam Dongyang untuk berlatih selama 3 hari setiap tahun. Mereka juga dapat mendengarkan khotbah dewa sejati setiap 10 tahun. Sekali, menjelaskan manfaat bergabung dengan Sekte Dongyang. Belum lagi, ada banyak dewa tengah yang langsung memilih untuk bergabung dengan Sekte Dongyang. Sisanya masih ragu-ragu atau tidak punya niat untuk bergabung. Menjadi tentara berarti membasmi orang. Musuh Sekte Dongyang adalah kerajaan Qianyu,
yang juga merupakan kekuatan setingkat dewa dan tidak lebih lemah dari Sekte Dongyang. Terkadang, betapapun bagusnya pengobatan, Anda tetap harus memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Tanpa kehidupan, tidak ada gunanya. Kolam Dongyang. Benar khotbah dewa. Li Fuchen menuliskan perlakuan terhadap para prajurit. Dia tahu tanpa menduga bahwa kolam Dongyang pasti menjadi tempat suci budidaya Sekte Dongyang. Adapun khotbah dewa yang benar, seperti namanya, dewa yang benarlah yang secara pribadi keluar untuk menjelaskan jalan-jalan besar dunia kedewaan. Tingkatan dewa yang benar begitu tinggi, dalam proses mendengarkan khotbah dewa yang benar, Anda mungkin mendapatkan kesimpulan, kilasan inspirasi, dan terobosan di alam Anda. Saya ingin tahu bagaimana perlakuan terhadap dewa yang lebih tinggi. Li Fuchen cukup penasaran dengan perlakuan terhadap dewa yang lebih tinggi. Jelas, bukan hanya Li Fuchen yang sama penasarannya, tapi juga orang lain. Hei, kamu baru saja berbicara tentang Dewa Tengah, bagaimana dengan Dewa Atas? Seorang Dewa Tengah berkata dengan keras di tengah kerumunan. Mendengar ini, orang yang bertanggung jawab atas Dewa tingkat tinggi di titik perekrutan mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Jelas, dia merasa tidak perlu berbicara dengan sekelompok Dewa tingkat menengah tentang perlakuan terhadap Dewa tingkat tinggi. Dewa Tengah yang sebelumnya menjelaskan perlakuan terhadap prajurit tersenyum dan berkata kalian semua adalah Dewa Tengah. Apa gunanya memberitahumu tentang perlakuan terhadap Dewa Atas? Tapi karena kalian penasaran, saya akan membicarakannya secara singkat saja. Dia berdehem, dia melanjutkan, ketika Dewa tingkat tinggi memasuki Sekte Dongyang, dia bisa menjadi perwira tingkat rendah pada akhirnya. Dia dapat dengan bebas memilih artefak tingkat rendah. Dia bisa memasuki kolam Dongyang untuk 1 minggu latihan setiap tahun, dan dia dapat mendengarkan khotbah Dewa Sejati setiap 5 tahun sekali, Dewa tingkat tinggi yang kuat, dapat menjadi perwira tingkat menengah, dapat dengan bebas memilih artefak tingkat rendah, dapat memasuki kolam Dongyang, berlatih selama setengah bulan setiap tahun, dan dapat mendengarkan khotbah Dewa Sejati setiap 3 tahun sekali. Setelah itu, ada jeda. Di mana perwira senior itu? Seseorang bertanya dengan cemas. Kalian, orang ini tidak tahu apakah dia sengaja menggerahkan atau tidak berdaya, tetapi jelas ada rasa iri di wajahnya. Seorang perwira berpangkat tinggi dapat dengan bebas memilih artefak tingkat menengah, dan dapat memasuki kolam Dongyang untuk berlatih. Setiap tahun, 1 bulan, setiap 3 tahun, Anda dapat mendengarkan khotbah dewa yang benar 1 kali. Terakhir, perwira senior, ketika mendengarkan khotbah dewa yang benar, Anda dapat meminta bimbingan kepada dewa yang benar 1 kali bimbingan dewa yang benar, dan firman dewa yang benar sangat menginspirasi. Sekalipun Anda tidak menyadari apapun, itu tetap memiliki manfaat yang sangat besar. Bimbingan dewa yang benar, perlakuan ini tampaknya terlalu kuat terpisah 1 tingkat, dan tingkatannya benar-benar berbeda. Itu benar, umur dewa sejati jauh melampaui umur dewa atas. Umumnya, seseorang yang baru saja dipromosikan menjadi dewa sejati bisa hidup lebih dari itu 1 juta tahun dan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari alam 1000 dewa kecil. Semua orang membicarakannya, alam 1000 dewa kecil. Li Fuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketika dia mendengar kata kuncinya. Bukankah ini alam dewa yang lengkap? Li Fuchen menebak. Setelah mendengarkan dengan cermat, Li Fuchen mendapatkan kebenaran yang mencengangkan. Alam kedewaan tempat dia berada hanyalah salah satu dari banyak alam kedewaan. Alam dewa dibagi menjadi alam 1000 dewa kecil, alam 1000 dewa tengah, dan alam 1000 dewa besar. Di antara mereka, alam 1000 dewa kecil adalah tingkat terendah. Bahkan jika aturan alam dewa sudah lengkap, hanya dewa sejati yang bisa dilahirkan, dan tidak ada eksistensi yang lebih kuat dari dewa sejati yang bisa lahir. Itu akan luar biasa di alam dewa Zongqian. Ada begitu banyak dewa sejati di sana. Yang disebut dewa rendah, dewa menengah, dan dewa atas sepenuhnya adalah semut di sana dan tidak memiliki status sama sekali. Secara umum, alam 1000 dewa tengah harus dikelilingi oleh sejumlah besar alam dewa 1000 kecil. Misalnya, alam 1000 dewa kecil tempat Li Fuchen berada disebut alam dewa Yuguang, dikelilingi oleh alam dewa Yuguang. Di sekitar alam dewa Zongqian alam dewa Ziyun. Bertahun-tahun yang lalu, karena alasan yang tidak diketahui, alam dewa Yuguang merusak asal mula alam dewa, sehingga aturan alam dewa tidak lengkap. Sejak saat itu, tidak hanya mustahil untuk melahirkan dewa sejati, tetapi bahkan menjadi dewa 10 kali lebih sulit dari biasanya. Untuk mengatasi masalah ini, kekuatan tingkat dewa yang sebenarnya mulai mencari susunan teleportasi ilahi yang dibangun pada tahun-tahun perang kuno. Belum lagi,
Sekte Dewa Sejati dan Kerajaan Qianyu menemukan susunan teleportasi ilahi kuno yang dapat mengarah ke dekatnya dunia kecil dengan ribuan dewa. Hanya ada satu susunan teleportasi, tetapi ada dua kekuatan tingkat dewa yang sebenarnya. Ada terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit, yang secara alami menyebabkan perang. Menurut kesepakatan antara Kerajaan Qianyu dan Sekte Dongyang, Dewa Sejati dari kedua belah pihak tidak akan mengambil tindakan, meninggalkan dewa biasa di bawah Dewa Sejati untuk menentukan arah perang. Dengan cara ini, ada wajib militer setiap 10 atau 20 tahun. Itu dia. Li Fuchen menarik napas dalam-dalam. Pantas saja dia merasa, sebagai dunia para dewa, jumlah dewanya agak terlalu buruk. Ternyata alam dewa Yuguang hanyalah alam 1000 dewa kecil, salah satu dari alam 1000 dewa kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak mencolok sama sekali. Jika harus dibandingkan, itu setara dengan planet hidup di alam semesta. Di alam 1000 dewa kecil, Dewa Sejati adalah puncaknya. Jika Anda ingin terus berlatih, Anda hanya dapat meninggalkan alam 1000 dewa kecil dan pergi ke alam 1000 dewa tengah. Alam 1000 dewa juga akan mengirim orang ke setiap alam 1000 dewa kecil. Dunia merekrut talenta-talenta kuat. Asal-usul alam ilahi Yuguang rusak. Apakah ini terkait dengan medan perang para dewa dan alam pesilat setengah dewa? Li Fuchen secara naluriah memikirkan medan perang para dewa dan alam pesilat setengah dewa. Kemunculan medan perang para dewa dan alam demigod sangat tidak biasa. Transenden lain berspekulasi bahwa medan perang para dewa dan bahkan alam demigod pada awalnya adalah bagian dari alam dewa dan dipisahkan dari alam dewa itu seharusnya sangat berbeda. Tapi siapa yang bisa mengobrak-abrik dunia kecil dengan ribuan dewa? Alam 1000 dewa kecil, betapapun kecilnya, tetaplah alam dewa, dan dapat melahirkan dewa sejati. Logikanya, meskipun berada di atas dewa sejati, akan sulit untuk menghancurkan yang kecil alam 1000 dewa. Robek alam 1000 dewa kecil, ya, tidak ada yang bisa melakukan ini. Seseorang di sebelahnya mendengar pertanyaan Li Fuchen dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Alam 1000 dewa kecil hanyalah alam 1000 dewa kecil, dan levelnya tidaklah tinggi, tetapi dibandingkan dengan alam dan individu dewa lainnya, alam dewa 1000 kecil setidaknya sebanding dengan Raja Dewa, dan Raja Dewa pada dasarnya adalah puncak dan tertinggi di antara para dewa. Raja Dewa, Sheng Su. Hari ini, Li Fuchen mendapat banyak informasi yang sangat penting baginya, yang tiba-tiba memperluas wawasannya. Belum lagi Raja Dewa, itu adalah eksistensi yang jauh melebihi level dewa sejati. Sheng Su adalah ketiadaan dan penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Saya hanya tahu bahwa sejauh ini, tidak ada keberadaan yang mengetahui seberapa besar Sheng Su. Semua dunia ilahi lahir di Sheng Su terlalu besar, banyak dewa dunia belum pernah ditemukan oleh siapapun. Setelah Anda menemukan alam kedewaan primitif ini, Anda akan menghasilkan banyak uang, karena terdapat sumber daya yang tidak ada habisnya, sumber daya yang paling berharga, dan tentu saja, ada bahaya yang tidak ada habisnya. Umumnya, di alam kedewaan primitif ini, masih akan ada binatang mitos dan makhluk tingkat dewa yang menakutkan. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk menjelajahi kekosongan ilahi. Dewa sejati hampir tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan mengelilingi kekosongan ilahi dan tidak berani meninggalkan alam dewa terlalu jauh. Hal ini terutama karena, apakah itu alam 1000 dewa kecil atau alam 1000 dewa tengah, ia akan memancarkan medan kekuatan alam dewa sendiri. Medan kekuatan alam dewa memancarkan jangkauan yang sangat luas, sangat sedikit bahaya dari berbagai dewa. Muncul, beberapa dewa berbahaya tidak akan mendekat. Alam 1000 dewa tengah dan sejumlah besar alam 1000 dewa kecil membentuk medan kekuatan alam yang lebih besar. Namun, medan kekuatan alam ini memiliki kelalaian, itu seperti jaring, berlubang, dan dewa sejati ada di dalamnya. Masih ada jaminan keamanannya, namun belum ada jaminan tidak akan ada bahaya sama sekali. Tampaknya menjadi dewa sejati adalah titik awal yang sebenarnya. Mata Li Fuchen bersinar. Hanya dengan menjadi dewa sejati dia dapat memiliki kemampuan untuk pergi ke alam 1000 dewa kecil atau alam dewa 1000 menengah dan alam dewa Ziyun sendirian. Saya benar-benar tidak tahu tentang alam 1000 dewa tengah. Betapa makmurnya alam dewa Jie Ziyun, dan betapa megahnya alam 1000 dewa. Rekrutmen terus berlanjut. Hitung aku. Li Fuchen berjalan. Oke, tinggalkan pesan di batu rekrutmen. Dewa tingkat menengah di titik rekrutmen menunjuk ke batu kuning di tengah dan berkata kepada Li Fuchen. Mendengar ini, Li Fuchen melangkah maju dan menekan batu wajib militer dengan telapak tangannya. Dia pernah melihat orang lain melakukan ini sebelumnya. Nama, sebuah suara terdengar di benak Li Fuchen. Siling, warna aneh muncul di mata Li Fuchen.
Segala sesuatu memiliki animisme. Jelas sekali bahwa batu wajib militer ini memiliki kecerdasan spiritual, dan merupakan kecerdasan spiritual yang istimewa. Setelah beberapa saat, citra dan aura pribadi Li Fuchen disimpan di batu perekrutan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Informasi telah memasuki batu perekrutan. Sekali kamu menyesalinya, itu sama saja dengan mengkhianati Sekte Dongyang. Kamu harus ingat, Dewa Tengah berkata kepada Li Fuchen. Dimengerti, Li Fuchen tentu saja tidak akan menyesalinya. Setelah bergabung dengan Sekte Dongyang, Li Fuchen dibawa ke kapal super. Kapal super ini terlalu besar dan terletak di atas pegunungan yang jaraknya puluhan ribu mil dari kota Ziyue. Dilihat dari bawah, tampak seperti awan gelap yang menutupi langit dan matahari. Melihat ke bawah dari atas, kota ini tidak lebih kecil dari kota Dewa kelas 1. Ini seharusnya artefak tipe kapal. Dan levelnya tidak rendah. Di alam dewa, semi-artefak tidak bisa menjadi lebih besar. Setelah naik ke kapal, dek yang luas dipenuhi Dewa Tengah dan Dewa Atas. Jelas sekali, mereka adalah tentara yang baru direkrut. Di beberapa tempat, level prajurit masih diuji dan lencana level prajurit dikeluarkan. Ayo, datang satu persatu, jangan terburu-buru. Menguji level prajurit itu sangat sederhana. Ada 4 boneka tempur di titik ujian prajurit. Yang bisa bertarung 10 jurus dengan boneka tempur pertama adalah prajurit tingkat rendah, yang bisa bertarung 10 jurus dengan boneka tempur kedua adalah prajurit perantara, dan yang bisa bertarung 10 jurus dengan boneka tempur kedua adalah prajurit perantara, yang bisa melawan 10 jurus dengan boneka tempur ketiga adalah prajurit perantara. Di atas prajurit unggul, ada juga prajurit kehormatan. Umumnya, hanya dewa tingkat menengah yang telah menciptakan keterampilan sihir tingkat menengahnya sendiri yang dapat menjadi prajurit kehormatan, sehingga prajurit tingkat ini jarang muncul. Prajurit tingkat rendah, prajurit tingkat rendah, prajurit tingkat menengah, prajurit tingkat tinggi. Tes ini sangat penting, ini menentukan titik awal Anda. Semakin tinggi titik awalnya, semakin baik sumber daya yang diperoleh pada tahap awal Sekte Dongyang. Prajurit kehormatan. Apa? Prajurit kehormatan benar-benar muncul. Ada terlalu sedikit dewa median yang dapat menciptakan keterampilan sihir median. Dewa tingkat umumnya tidak mau bergabung dengan Sekte Dongyang secepat ini. Mereka akan menunggu sampai mereka menjadi dewa tingkat atas sebelum bergabung dengan Sekte Dongyang. Bergabung dengan Sekte Dongyang begitu awal, meskipun Anda bisa mendapatkan beberapa keuntungan, itu juga meningkatkan banyak risiko. Orang yang menjadi prajurit kehormatan tentu saja adalah Li Fuchen. Dengan kecanggungan yang tersembunyi, dia hanya menekan boneka tempur keempat dan tidak mengalahkannya dengan mudah. Oke, bagus sekali, ini lencana prajurit kehormatanmu. Dewa tertinggi yang bertanggung jawab atas ujian itu menatap Li Fuchen dengan senyuman di wajahnya. Dewa tengah yang dapat menciptakan keterampilan sihir menengahnya sendiri sangat populer. Meskipun dewa atas lebih kuat, jumlah dewa atas terlalu sedikit di medan perang, yang utama bertanggung jawab untuk bertarung adalah dewa tengah. Tingkat prajurit mulai tercermin pada artefak kapal. Para prajurit berpangkat rendah tinggal di ruangan biasa yang terburuk. Li Fuchen melihatnya sekilas ketika dia lewat dan menemukan bahwa ruangan itu hanya cukup besar untuk tempat tidur, meja dan kursi prajurit berpangkat atas memiliki ruangan yang cukup luas, dan prajurit kehormatan memiliki satu ruangan dan satu ruang tamu, meskipun ruang tamunya tidak besar. Setelah memasuki ruangan, Li Fuchen membersihkannya dan menetap di dalamnya. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak tentara yang berada di kapal. Dari yang lain, Li Fuchen mengetahui bahwa kapal itu adalah Qianyang dari Sekte Dongyang. Itu adalah artefak kapal tingkat menengah dan kapal wajib militer terbesar. Kapal itu merekrut tentara dari banyak kota dewa tingkat kedua dan pertama di daerah sekitarnya. Semua akan dikirim ke Tousan Suni. Ketika jumlah orang lebih banyak, konflik cenderung terjadi, seperti tentara tingkat menengah menindas tentara tingkat rendah, dan tentara tingkat tinggi menindas tentara tingkat menengah. Di dek lebar, sesosok tubuh menabrak Li Fuchen dan hendak mengutuk. Prajurit kehormatan. Melihat lencana prajurit kehormatan di dada Li Fuchen, pria itu langsung terdiam ketakutan. Prajurit kehormatan adalah kehormatan tertinggi di kalangan prajurit. Di medan perang, mereka biasanya bisa menjadi kapten dan tokoh lainnya, serta bisa memimpin tim kecil atau bahkan tim besar. Dan mereka, prajurit biasa, adalah prajurit terbaik, tetapi yang terburuk adalah umpan meriam. Berhati-hatilah saat kamu berjalan lain kali. Li Fuchen terlalu malas untuk berdebat dengan pihak lain dan berjalan menuju titik pengujian para dewa yang lebih tinggi. Ada lebih banyak boneka pertempuran di titik ujian dewa tingkat tinggi daripada dewa tingkat menengah.
Totalnya ada 6. Mereka masing-masing mewakili perwira tingkat rendah, perwira tingkat menengah, perwira tingkat atas, perwira 1000 tingkat rendah, komandan 1000 orang tingkat menengah, dan komandan 1000 orang tingkat atas. Jika dipikir-pikir, Anda dapat memahami bahwa Dewa Tengah hanyalah sebuah transisi, dan alam Dewa Atas benar-benar dapat mencerminkan pemahaman bawaan dari seorang dewa. Kekuatan dewa tingkat tinggi biasa dan beberapa dewa tingkat tinggi yang telah bertahan di tingkat dewa tingkat tinggi selama bertahun-tahun mungkin berbeda ratusan kali lipat. Ada juga beberapa dewa tingkat tinggi yang tidak dapat dipromosikan karena kerusakan asal mula dunia dewa. Kekuatan mereka sebenarnya dapat dianggap sebagai dewa kuasi sejati, dan tentu saja mereka tidak sebanding dengan dewa tingkat tinggi biasa. Dengan cara ini, mudah untuk memahami bahwa Sekte Dongyang membagi dewa atas menjadi 6 tingkatan. Dibandingkan dengan titik ujian dewa tingkat menengah, titik ujian dewa tingkat tinggi sangat sepi, dan akan memakan waktu setengah hari bagi dewa tingkat tinggi untuk datang dan mengikuti ujian. Li Fuchen melihat dan menemukan bahwa para dewa tingkat tinggi ini biasanya adalah perwira tingkat rendah dan perwira tingkat menengah. Akhirnya wajib militer selesai, dan 1000 matahari berubah menjadi lingkaran cahaya dan menghilang ke langit dalam sekejap. Ledakan, gemuruh, bumi di kejauhan berguncang dari waktu ke waktu, dan langit terkadang berubah menjadi warna-warni, dan terkadang menjadi hitam pekat. Seluruh dunia tampak kacau balau. Memanggil. Sebuah panah ringan sepanjang ribuan kaki tiba-tiba melewati 1000 matahari, membuat lubang besar di tanah di belakang 1000 matahari. Medan perang, kita telah sampai di medan perang. Di dek, seorang prajurit dewa tingkat menengah bereaksi dan berseru kaget. Dulu, ketika wajib militer selesai, mereka dikirim ke Sekte Dongyang dan jarang ke medan perang. Garis depan sangat mendesak. Kita akan langsung menuju Barak No. 7. Dewa tingkat tinggi dari Sekte Dongyang keluar dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang berubah, dan mereka pergi ke medan perang segera setelah mereka muncul. Ini jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka seharusnya lebih memikirkannya dan seharusnya tidak bergabung dengan Sekte Dongyang dengan cepat. Jangan khawatir, sesampainya di Barak nomor 7, untuk sementara kalian akan ditempatkan di barak baru. Untuk sementara tidak perlu ke garis depan, belakang. Meskipun pihak lain mengatakan ini, semua orang sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Garis depan sangat mendesak dan dukungan belakang diperlukan. Faktanya, perbedaan antara bertarung di garis depan tidak terlalu besar. Hanya saja perbedaan antara ikut perang lebih awal dan ikut perang belakangan. 1100.